Bab 71. Inisiatif Putri Ma Sixian. Pada saat ini suasana hening tercipta, semua penonton memandang kagum ke arah Zhao Chenji, dua serangan balasannya sanggup mengalahkan Jiang Haofeng dengan telak. Mereka mulai menebak jika pertandingan selanjutnya akan kembali dimenangkan oleh Zhao Chenji, hal ini dikarenakan Wu Shaochong berada di tingkatan yang sama dengan Jiang Haofeng, pendekar bintang. Pada akhirnya Jiang Haofeng terlihat sangat memalukan, ia masih terbaring sambil memegang perutnya yang terluka dalam. Inti energinya jelas rusak parah, napasnya terasa berat dan mulutnya masih mengeluarkan darah segar. Beberapa orang kemudian segera mengambil tindakan, membawanya untuk mendapatkan perawatan lebih intensif. Dengan demikian, kini Zhao Chenji kembali menang melawan kontestan. Ia menatap penuh kebanggaan dan segera melompat dari atas panggung untuk segera menemui Dewi Pujaan hatinya, Xie Molan. Bagaimana penampilanku? Aku benar tidak mengecewakanmu kan? Ucap Zhao Chenji dengan penuh percaya diri. Ya, itu luar biasa, ucap Xie Molan membalasnya. Jika saat itu aku ada di dekatmu maka akulah yang akan menjadi pelindungmu, Zhao Chenji berkata dengan nada provokasi. Ia melirik Ye Chen dengan tatapan dingin. Namun Ye Chen mengacuhkannya, ia tidak tertarik dengan hal-hal seperti ini dan memilih tetap tenang. Xie Molan melirik ke arah Ye Chen, melihat reaksinya yang tampak tenang membuatnya semakin kesal. Ia tidak mengira jika hati Ye Chen benar-benar tidak tergerak sama sekali, bahkan saat diprovokasi seperti sekarang ini. Tuan Xie, sepertinya saya ingin berjalan-jalan menikmati pemandangan ibu kota, Ye Chen tiba-tiba berkata. Baiklah jika begitu, jangan lupa untuk kembali ke kediaman keluarga Xie, ucap Xie Xuanzong. Ia masih penasaran dengan sosok Ye Chen yang selalu dibicarakan oleh putranya. Terima kasih Tuan, ucap Ye Chen. Ye Chen benar-benar ingin menikmati suasana ibu kota yang baru saja ia kunjungi. Dari Xinjiang ia sudah berencana ingin memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Ia juga sudah melihat perekrutan calon komandan pasukan, setidaknya Ye Chen juga sudah bisa mengukur kemampuan pasukan Istana Kekaisaran yang sedang bersiap melawan kelompok Sigua. Tetapi hal ini dianggap berbeda oleh Xie Molan, ia berpikiran jika Ye Chen pada akhirnya tidak bisa bersaing dengan Zhao Chenji yang kini dipastikan akan menjadi komandan pasukan Istana Kekaisaran. Kak, aku ikut, ucap Xie Biun yang sejak tadi merasa bosan. Ya, tentu saja, sahut Ye Chen sambil tersenyum ringan. Lalu keduanya pergi meninggalkan hiruk-pikuk keramaian lapangan bela diri. Dengan petunjuk dari Xie Biun keduanya bergerak mengarah ke sebuah restoran yang cukup terkenal di pusat ibu kota. Rumah makan yang sangat mewah dan menjadi bagian dari usaha keluarga Xie, oleh karenanya Xie Biun tidak sungkan mengajak Ye Chen dan menjamunya di restoran yang masih milik keluarganya tersebut. Kak, ini adalah rumah makan terkenal di kota Qinghai. Hari ini terlihat sepi karena kebanyakan orang sedang terfokus di alun-alun kota, ucap Xie Biun menjelaskan kondisi yang terjadi. Ya, sepertinya begitu. Tapi tidak masalah, aku hanya ingin merasa lebih tenang, balas Ye Chen tanpa mempermasalahkan apa yang dikatakan oleh Xie Biun. Ya, kakak benar. Tadi di alun-alun begitu ramai, namun sepertinya kali ini ayah juga akan beruntung berkat keberpihakan Zhao Chenji yang merupakan masih kerabat keluarga Xie, ujar Xie Biun saat mereka duduk di dalam restoran lantai 2. Meski Xie Biun masih remaja, ia sangat dikenal sebagai tuan muda keluarga Xie. Sikapnya yang unik dan ingin selalu menjadi seorang pendekar pedang telah dipahami oleh lingkaran keluarga Xie. Kedatangannya pun disambut dengan hangat oleh manajer dan pelayan rumah makan, jadi mereka mendapatkan pelayanan terbaik dari tempat ini. Ye Chen tersenyum ringan, sejenak ia menyadari jika keberadaannya tadi membuat Zhao Chenji sedikit terusik. Oleh karenanya Ye Chen memberikan ruang bagi Zhao Chenji untuk mendekati Xie Molan dan menunjukkan prestasi gemilangnya. Tuan muda, ingin pesan apa? Kami akan menyediakan menu terbaik untuk Anda, ucap seorang pelayan yang datang menghampiri. Bawakan saja beberapa menu andalan, ucap Ye Chen dengan santai, ia tidak memberi kesempatan pada Xie Biun untuk berkata. Baik Tuan. Mohon ditunggu, ucap pelayan tersebut dengan ramah, melirik ke arah Xie Biun lalu beranjak pergi. Dengan sigap pelayan tersebut segera menyiapkan menu masakan yang dipesan oleh Ye Chen yang datang bersama putra bungsu pemilik restoran. Tidak lama kemudian pelayan tersebut datang kembali dengan membawa beberapa menu makanan yang siap untuk dihidangkan. Ye Chen dan Xie Biun makan dengan lahap, keduanya seperti adik kakak yang tidak saling sungkan. Namun Xie Biun tetap berlaku sopan dengan beberapa kali menyodorkan makanan untuk Ye Chen nikmati. Ia juga tidak mau kehilangan momentumnya untuk lebih dekat dengan seorang pendekar yang sangat ia kagumi. Sementara itu di alun-alun, wajah Ma Sixian tampak gelisah.
Baru saja ia memandang ke tempat semula Ye Chen berada, kini pemuda tersebut sudah tidak ada di tempat. Kemana perginya? Gumam Putri Ma Sixian di dalam hatinya. Wang Xiaoli, mari kita pergi, ucap Putri Ma Sixian kepada pengawal pribadinya. Baik Tuan Putri, jawab Wang Xiaoli. Keduanya pun berdiri, lalu Putri Ma Sixian pamit kepada kedua kakaknya dengan alasan menghilangkan kepenatan. Tanpa disadari oleh orang lain, dua orang pria parubaya pun ikut berdiri dan meninggalkan alun-alun kota Qinghai tersebut. Dengan efektivitas dari pengawal pribadinya, Putri Ma Sixian akhirnya dapat mengetahui kemana arah perginya Ye Chen. Meski pada mulanya Wang Xiaoli terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Putri Ma Sixian tersebut, namun pada akhirnya ia hanya bisa menggelengkan kepalanya melihat sikap majikannya tersebut yang begitu penasaran dengan seorang pemuda. Apakah ada informasi tentang siapa nama orang itu? Tanya Putri Ma Sixian saat dalam perjalanan menuju restoran. Belum diketahui namanya, hanya saja ia berada di pihak keluarga Xie. Bisa jadi ia juga bagian dari keluarga Xie, karena ia juga pergi dengan putra bungsu Xie Xuanzong, jawab Wang Xiaoli. Aku harus segera tiba untuk menyusulnya. Entah mengapa aku merasakan ada sesuatu yang berbeda di dalam dirinya, ujar Putri Ma Sixian. Putri, apakah ini tidak berlebihan? Tanya Wang Xiaoli yang tidak bisa menahan rasa penasaran. Ya tentu saja, cuma berhubung sudah keluar dari istana setidaknya aku bisa mendapatkan teman, jawab Ma Sixian sambil tersenyum. Wang Xiaoli menatap ke arah majikannya dengan ekspresi yang rumit, sebelumnya ia tidak pernah melihat Putri Ma Sixian bersikap seperti ini. Putri bungsu Kaisar Ma lebih banyak beraktivitas di istana pribadinya dan tidak pernah berhubungan dengan lelaki manapun, sehingga agak janggal dengan sikapnya saat ini. Bab 72. Makan bersama. Tidak lama kemudian Putri Ma Sixian tiba di sebuah restoran mewah, tempat yang diperkirakan menjadi tujuan Ye Chen sebelumnya. Beberapa pengaturan dilakukan oleh para prajurit lainnya, mereka juga merupakan prajurit kekaisaran yang berada di bawah komando Fang Yuan yang kini masih berada di alun-alun. Sebenarnya Ye Chen pun mengetahui keberadaan komandan pasukan Mingling tersebut, sebelumnya saat di dalam istana Fang Yuan mendapatkan tugas untuk bertanggung jawab secara langsung atas perekrutan komandan pasukan. Hanya saja Ye Chen sebelumnya tidak menonjolkan diri, ia buru-buru meninggalkan alun-alun juga khawatir jika Fang Yuan mengenalinya dan membuat keluarga Xie sungkan terhadap identitas dirinya. Tuan Putri, pemuda tersebut berada di lantai 2, ucap Wang Xiaoli menyampaikan informasi. Ya baiklah jika begitu, biarkan aku sendiri naik ke atas. Kamu tunggu di sini saja, aku tidak mau membuat orang itu tidak nyaman, ujar Ma Sixian sambil berbisik pelan. Tapi, belum selesai Wang Xiaoli berkata, Putri Ma Sixian sudah melangkah pergi menuju lantai 2. Entah apa yang berada di dalam pikirannya, ia seperti terhipnotis oleh ketampanan Ye Chen. Kalian tetap bersiaga, jangan biarkan orang lain masuk, ucap Wang Xiaoli kepada para prajurit, ia memberi perintah dengan serius. Baik Nona, jawab beberapa orang prajurit dengan sigap. Pada saat ini kedatangan Putri Ma Sixian telah membuat pihak restoran kelabakan, kedatangan yang mendadak ini membuat mereka harus ekstra hati-hati dalam memberikan pelayanan. Putri Ma Sixian duduk dengan tenang, tatapan matanya mengarah kepada Ye Chen yang tengah menyantap makanannya dengan lahap. Tampak sederhana dengan gaya seorang pemuda pada umumnya, namun hal ini menarik perhatian Putri Ma Sixian. Apa yang dilakukannya di tempat ini? Ye menyipitkan matanya, bergumam dalam hati. Kak, ada apa? Tanya Xie Biun penasaran. Tidak, hanya saja tempat ini sepertinya kedatangan tamu agung, ucap Ye Chen sambil memusatkan pandangannya kepada Putri Ma Sixian. Xie Biun segera menoleh ke belakang, namun alangkah terkejutnya ia saat melihat sosok agung yang dimaksud Ye Chen. Ia buru-buru menghampiri Putri Ma Sixian dan berlutut dengan hormat. Tuan Putri, maafkan hamba yang tidak mengetahui kedatangan Tuan Putri, ucap Xie Biun sambil gemetaran. Bangunlah, aku kesini hanya ingin mengenal pemuda yang berada di dekatmu, ucap Putri Ma Sixian tanpa ragu. Baiklah, hamba tidak akan mengganggu Tuan Putri dengan Kak Ye Chen, ucap Xie Biun sambil menahan butiran keringat di dahinya. Setelah mengatakan hal tersebut, Xie Biun buru-buru pergi. Ia melirik ke arah Ye Chen dengan ekspresi penuh tanda tanya di hatinya, bagaimana mungkin sosok putri tercantik ini bisa mengenal Ye Chen dan mengunjunginya secara pribadi. Ye Chen memperhatikan pemandangan seperti itu dengan santainya, ia juga tidak terpengaruh dengan kedatangan Putri Kaisar Ma Fan tersebut yang nyatanya hendak bertemu dengan dirinya. Namun sebaliknya, setelah mendengar nama Ye Chen jantung Ma Sixian berdetak kencang. Nama Ye Chen yang baru saja ia dengar sangat familiar di dalam ingatannya.
Sosok yang selama ini sering dibicarakan oleh ayahnya, serta nama yang sangat terkenal di kota Xinjiang. Putri Ma Xixian bangkit dan berjalan menghampiri Ye Chen, dengan mempertaruhkan seluruh harga dirinya sebagai putri kaisar yang agung. Ma Xixian memberanikan diri untuk mengakhiri rasa penasarannya. Maaf, bolehkah aku duduk di sini, ucap Ma Xixian dengan sopan. Silahkan, jawab Ye Chen dengan santai, lalu meminum teh yang sudah tersaji itu. Apa ada yang bisa saya bantu? Hingga Tuan Putri repot-repot mencari saya di tempat ini, sambung Ye Chen kemudian. Panggil Xixian saja, balas Putri Ma Xixian dengan ramah. Baiklah, ucap Ye Chen dengan nada bersahabat. Kamu Ye Chen? Tanya Putri Ma Xixian dengan ragu-ragu. Ya, itu saya, jawab Ye Chen tanpa beban. Berarti kamu juga berasal dari keluarga Ye di kota Xinjiang. Tanya Putri Ma Xixian kembali. Ya, itu benar. Ye Qiu adalah sepupu saya. Ye Chen berkata dengan jujur, ia tidak menutupi identitasnya di depan Putri Ma Xixian. Sementara identitasnya di keluarga Xie, Ye Chen juga tidak menutupinya, hanya mereka yang tidak peka dan tidak menyelidiki pribadi Ye Chen lebih dalam. Mendengar pengakuan dari Ye Chen, Putri Ma Xixian gemetar. Kini terjawab sudah kenapa ia merasa ada yang istimewa dengan pemuda yang baru saja ia lihat hari ini. Ma Xixian juga yakin karena ketenangan Ye Chen dalam bersikap, jika itu orang biasa maka tidak akan berani menatapnya apalagi berbincang dengan sangat santai seperti sekarang ini. Kamu, bukankah ayahanda kaisar telah menyiapkan tempat tinggal di istana untukmu? Tanya Ma Xixian dengan bingung. Berada di luar istana tentu lebih baik, aku ingin lebih cepat membereskan masalah di ibu kota dan kembali ke Xinjiang, jawab Ye Chen dengan santai. Ye Chen menuangkan teh ke dalam cangkir, lalu memberikannya kepada Putri Ma Xixian. Terima kasih, ucap Ma Xixian dengan hangat. Ya, jawab Ye Chen singkat. Setahuku ayah memintamu untuk menjadi panglima perang, apakah itu tidak membuatmu tertarik? Tanya Ma Xixian lagi. Tidak, aku hanya ingin lebih bebas, cukuplah sepupuku yang berada di pemerintahan, jawab Ye Chen jujur. Kalian keluarga Ye banyak berkontribusi pada kekaisaran, kami keluarga kaisar tentunya sangat berterima kasih atas jasa-jasa kalian selama ini, ucap Ma Xixian dengan tulus. Dalam hal ini Ma Xixian juga tahu dengan kondisi kehidupan Ye Chen yang kehilangan ayah dan ibunya. Adapun dengan identitasnya yang dijuluki sang penghancur dari Xinjiang, Putri Ma Xixian tidak menjumpai hal itu di dalam diri Ye Chen yang ternyata terasa lebih hangat. Aku kira banyak orang akan bertindak yang sama, kami semua adalah rakyat yang cinta dengan kedamaian. Oleh karenanya, akan menjadi tugas setiap orang untuk menjalankan kewajibannya membela sesama, Ye Chen berkata dengan serius, tapi ekspresi tubuhnya masih terlihat santai. Tapi tidak ada yang sepertimu, selain hebat namamu juga selalu didengungkan oleh ayahanda kaisar, sahut Ma Xixian dengan nada yang serius. Sepertinya kaisar terlalu tinggi menilaiku, aku tidak mau kalian kecewa dengan ekspektasi yang berlebihan, ujar Ye Chen kemudian. Tidak juga, sejak awal aku melihatmu ada keyakinan yang sepertinya sangat besar. Mungkin karena intuisi seperti itu juga aku mengikutimu hingga ke tempat ini, Putri Ma Xixian menyampaikan pandangannya. Tidak lama kemudian, beberapa pelayan datang dengan hormat. Mereka menyajikan makanan dan membereskan apa-apa yang sebelumnya berada di meja makan Ye Chen. Para pelayan benar-benar melakukan segala sesuatunya dengan hati-hati. Mereka tidak ingin melakukan kesalahan sedikit pun, terutama hal ini berkaitan dengan keluarga kaisar yang sangat dihormati. Ye Chen pun menemani Putri Ma Xixian makan, kali ini Putri Ma Xixian juga tidak sungkan lagi dengan Ye Chen yang ternyata memiliki identitas luar biasa. Jangankan dirinya, bahkan ayahnya saja yang seorang kaisar sangat sungkan dengan pria tampan yang kini tengah bersamanya. Pada saat ini, Putri Ma Xixian merasakan getaran hatinya bergelombang menimbulkan riak yang membawa asa dan impian terdalam. Seret. Namun sesaat kemudian, suara tiupan angin datang dari arah luar restoran. Sebuah belati terbang memecah udara, bergerak cepat ke arah Putri Ma Xixian tanpa disadari oleh Putri Ma Xixian sendiri. Namun gerakan seperti ini sudah disadari dari awal oleh Ye Chen, ia merasakan kehadiran dua orang pendekar tingkat keabadian yang berada di atas udara. Dasar konyol, ucap Ye Chen sambil mengangkat tangannya dan melakukan jepitan dengan kedua jarinya dan langsung menangkap belati terbang itu. Hah! Putri Ma Xixian terkejut dengan tindakan penyelamatan yang dilakukan oleh Ye Chen yang tiba-tiba. Belati itu terjepit kuat, lalu dihempaskan kembali dengan sangat cepat oleh Ye Chen ke arah luar restoran. Argegeh! Terdengar suara erangan kesakitan,
dari jarak beberapa puluh meter tampak seorang pria parubaya memegangi dadanya yang terluka karena serangan balik dari senjatanya sendiri. Dasar sialan, umpat salah satunya dengan tatapan tidak percaya. La tidak menyangka jika serangan tersembunyi yang dilakukan oleh rekannya gagal, tetapi ia juga tidak habis pikir bagaimana bisa ada orang kuat yang melindungi Putri Masixian yang terkenal paling lemah. Bab 73. Membunuh Tetua Sekte Pedang Kidal. Keduanya merupakan pendekar keabadian sekaligus merupakan tetua dari Sekte Pedang Kidal. Mereka secara khusus dikirim oleh ketua sekte untuk memperkuat daya gedor kelompok Si Gua di bawah pimpinan Kai Chen-long. Sementara Putri Masixian yang berada di dekat Ye Chen langsung kagum atas tindakan heroik yang baru saja ditunjukkan oleh Ye Chen. Masixian juga tidak habis pikir bagaimana ada serangan mendadak yang mengarah kepadanya tanpa diketahui oleh anggota pasukan keamanan Mingling. Kita akan kedatangan tamu. Kamu jangan panik dan tetaplah duduk sambil menikmati makananmu, ucap Ye Chen kepada Putri Masixian dengan nada mendominasi. Ya, baiklah, ucap Putri Masixian dengan patuh. Ia seperti baru saja menanggalkan gelar kebangsawanannya sebagai Putri Kaisar di hadapan Ye Chen. Braak, selang beberapa waktu berikutnya, dua sosok pria parubaya muncul dari atas udara, salah satunya tampak menahan sakit akibat belati yang baru saja ia cabut dari dalam dadanya. Keduanya sangat mengesankan, dengan aura pendekar keabadian yang biasa mereka tonjolkan dengan bangga di Sekte Pedang Kidal. Tetapi kini Ye Chen yang sudah berada di ranah setengah langkah alam penyucian, melihat kedua orang itu seperti anak kecil yang sedang bermain petak umpet. Ye Chen menyipitkan kedua matanya, tidak menyangka akan kedatangan kultivator kuat yang setara dengan tetua sekte besar. Jika ini terjadi 1 bulan lalu maka Ye Chen akan kewalahan, namun setelah dirinya mendapatkan manfaat dari tanah terlarang hal ini bukanlah sesuatu yang dikhawatirkan lagi. Siapa kalian? Tanya Ye Chen. Dasar bodoh. Tentu saja orang yang ingin membunuhmu, ucap seorang dari mereka. Oh, lakukan saja jika kalian memang memiliki kemampuan, ujar Ye Chen dengan santai. Dasar pengawal tengik, teriak pria parubaya yang terluka dengan marah. Apa yang ingin kau lakukan? Apakah belatimu tidak begitu kuat? Ejek Ye Chen dengan tatapan tidak suka. Aku akan membunuhmu dan mengulitimu, ucap pria parubaya tersebut sambil mendengus kesal. Sebaiknya kita segera habisi dia, jangan sampai memancing para pimpinan pasukan Mingling, kata pria parubaya tersebut kepada rekannya. Temannya mengangguk pelan, ia juga berpikiran yang sama di dalam benaknya. Mari segera kita serang. Masixian mengenal Ye Chen dari sekedar cerita yang berkembang, tetapi kini ia tidak menyangka bisa menyaksikan sendiri aksinya yang ternyata jauh lebih menyenangkan ketimbang berada di alun-alun kota Qinghai menyaksikan pertandingan. Detik berikutnya dua lelaki parubaya tersebut bergerak secara bersamaan, mereka mengeluarkan pedangnya dan bergerak dengan cepat. Namun tanpa diduga seorang di antaranya bergerak liar mengubah serangannya ke arah Putri Masixian. Cari mati, Ye Chen pun tidak diam saja, dia bergerak 2 langkah ke belakang. Dengan cepat Ye Chen segera menarik tangan Masixian dan satu tangan lainnya meraih pinggang wanita muda tersebut, gerakan yang cepat ini membuat Putri Masixian tercengang. Meski demikian ia juga menyadari jika sebuah pedang telah menebas kursi menjadi 2 bagian. Hampir saja, gumam Masixian yang sudah 2 kali diselamatkan oleh Ye Chen. Berada dalam jarak yang sangat dekat ini, membuat Putri Masixian tampak memerah wajahnya, entah mengapa getaran hangat di dalam hatinya semakin bergerak lebih cepat. Ye Chen yang saat ini sudah meraih Putri Masixian segera melayangkan sebuah tendangan keras ke arah penyerang Putri Masixian. Lelaki yang sebelumnya juga menyerang dengan belati terbang, tidak dapat mengelak dari serangan balasan Ye Chen. Buuk, tubuh lelaki parubaya tersebut terpental, luka di dadanya kembali terbuka dan mengeluarkan darah segar yang tidak bisa dibendung. Sementara seorang lainnya nampak tersenyum getir, serangan yang ia lancarkan sebelumnya ternyata gagal dan hanya menyentuh kehampaan. Apakah kau berasal dari Sekte Naga Hitam? Tanya lelaki parubaya tersebut. Teknik bayangan hitam tidak mudah diadopsi, tetapi pemuda di depannya sangat halus dan rapi memperagakannya. Sebagai seorang tetua Sekte Pedang Kidal, jelas ia sangat mengenal teknik yang menjadi ciri khas Sekte Naga Hitam tersebut. Tidak juga, hanya saja pertanyaan seperti ini pernah kudengar saat melawan Kai Chen-long di masa lalu, Ye Chen berkata tanpa emosi, lalu mengeluarkan pedang penghancur yang berada di belakangnya. Mendengar hal ini, wajah lelaki parubaya tersebut memucat. Sudah menjadi rahasia umum jika orang yang pernah menjadi lawan Kai Chen-long terakhir kali adalah Ye Chen yang berasal dari klan Xiao di masa lalu. Kamu Ye Chen, tanya lelaki parubaya itu menyadari sesuatu yang tidak beres.
Ya itu memang namaku, ucap Ye Chen. Ia melepaskan pegangan tangannya yang baru saja menempel di pinggang ramping Putri Maxixian. Sementara Wang Xiaoli dan beberapa pengawal lainnya datang setelah mendengar bunyi keributan, namun mata mereka terbelalak saat Ye Chen dan Putri Maxixian berada pada jarak yang sangat dekat dan terlihat intim. Di atas lantai, seorang pria parubaya lainnya yang terluka juga tidak kalah terkejutnya. Pantas saja jika dua serangannya gagal membunuh Putri Maxixian, ternyata orang yang mereka hadapi adalah Ye Chen, pendekar pedang yang pernah membuat Kai Qianlong terluka parah. Bahkan bekas luka di wajah Kai Qianlong dibiarkan begitu saja, menandakan betapa Kai Qianlong memuja pertarungan terakhirnya dengan Ye Chen sebagai karya yang paling berkesan. Karena hal itu pula, kekuatan Kai Qianlong meningkat pesat melampaui gurunya sendiri. Menyadari jika mereka berhadapan dengan mesin penghancur yang menakutkan, keduanya tampak gelisah dan sangat panik. Bahkan salah seorang di antaranya hendak melarikan diri, ia tidak mungkin melawan Ye Chen yang dikabarkan menjadi semakin kuat dari sebelumnya. Kalian ingin melarikan diri. Sayangnya orang-orang seperti kalian tidak memiliki kesempatan itu. Ucap Ye Chen sambil bergerak ke arah lawannya yang tengah ketakutan. Pedang penghancur di tangan Ye Chen bergetar, dibungkus oleh energi ki murni dengan niat membunuh yang melonjak menjadikan aura pedang tersebut terasa sangat menakutkan. Sial, sangat mengerikan, gumam lelaki parubaya tersebut yang hendak melarikan diri. Di bawah situasi putus asa, ia berencana menggunakan pedangnya untuk melawan Ye Chen ketimbang mati dengan percuma. Ia tahu jika Ye Chen bukanlah orang yang bisa diajak diskusi, permusuhan di antara mereka hanya bisa terobati dengan kematian salah satu pihak. Namun di luar dugaan, Ye Chen sudah melangkah seperti hantu, energi pedang sudah dipadatkan dalam sebuah tebasan tunggal. Serit, sebuah garis tipis berwarna merah tercipta di leher lelaki parubaya tersebut tanpa sempat ia cegah. Detik berikutnya sebuah kepala jatuh ke lantai diikuti semburan darah segar yang mengalir tidak terbendung. Bab 74. Sikap Ye Chen. Ye Chen tidak berhenti, dalam selang waktu yang sangat singkat pedangnya sudah tertanam di dada pria parubaya lainnya. Mengoyak jantung dan merubahnya jadi kepingan organ tak berwujud. Hancur tertarik aliran darah hingga tumpah lewat mulutnya yang tak bisa tertahan lagi. Bahkan sampai mati pun ia tidak percaya jika pada akhirnya ia harus menyinggung seseorang yang selama ini tidak dapat ia singgung. Setelah keduanya tewas, seluruh ruangan menjadi hening. Bahkan Wang Xiaoli yang sebelumnya menilai negatif pada Ye Chen gemetar ketakutan, ia tidak mengira jika pemuda yang digandrungi oleh Putri Maxixian ternyata memang bukan orang biasa. Sebagai pengawal pribadi Putri Kerajaan, Wang Xiaoli jelas mengetahui identitas kedua orang lelaki parubaya yang baru saja tewas tersebut. Keduanya merupakan bagian dari aliansi khusus yang selama ini menyokong kelompok si gua. Selain itu, dari pakaiannya saja Wang Xiaoli dapat mengetahui ciri khas tetua sekte pedang kidal yang berada di Guangzhou. Setelah membunuh lawannya, Ye Chen segera mengambil cincin penyimpanan yang masih menempel di jari keduanya. Jika sebelumnya ini menjadi tugas Shen Shaxi yang merupakan asisten pribadinya, kini Ye Chen sendiri yang melakukan hal tersebut. Sebelumnya ia sengaja membunuh dengan cepat, tidak memberikan kesempatan kepada pihak lawan untuk melakukan serangan. Ye Chen tidak ingin melakukan gerakan yang sia-sia yang pada akhirnya akan menghancurkan properti milik keluarga Xie. Bagaimana? Apakah kamu baik-baik saja? Tanya Ye Chen kepada Putri Maxixian. Ya, aku baik-baik saja berkat pertolonganmu, jawab Putri Maxixian dengan tatapan penuh ketakjuban. Kini ia benar-benar tidak menyesal mengikuti intuisinya. Mengenal Ye Chen lebih dekat ternyata memang sesuai dengan ekspektasinya yang selama ini selalu digembor-gemborkan oleh ayahnya sendiri. Baguslah jika begitu, sepertinya aku harus pergi. Ada beberapa hal yang seharusnya aku kerjakan untuk membereskan dalang dari peristiwa penyerangan terhadap dirimu, ucap Ye Chen dengan serius. Bagaimana aku harus menemuimu di lain hari? Tanya Putri Maxixian tanpa sungkan. Kamu bisa mengirim seseorang ke kediaman keluarga Xie, kita bisa bertemu di tempat ini atau tempat lainnya yang kamu pilih, jawab Ye Chen dengan ekspresi santai. Baiklah kalau begitu, untuk semua sisa keributan ini biar aku yang menyelesaikannya, ucap Putri Maxixian kemudian. Terima kasih, maaf merepotkan, Ye Chen berkata dengan tulus. Tidak perlu seperti itu, kamu adalah penolongku. Kuharap di masa depan akan terus seperti ini, ucap Putri Maxixian dengan sedikit malu. Ye Chen tidak menjawabnya. Ia tersenyum lalu melangkah pergi menuju lantai bawah. Ia menemui Xie Biun dan segera pergi meninggalkan restoran yang menjadi bagian bisnis keluarga Xie tersebut. Tuan Putri, sebenarnya siapa pemuda tersebut? Tanya Wang Xiaoli yang penasaran. Dia adalah Ye Chen,
Panglima perang yang sudah dipilih oleh Ayahanda Kaisar, jawab Putri Ma Sixian dengan tegas. Apa, pantas saja ia begitu tangguh, apakah Tuan Putri tahu siapa yang baru saja dibunuhnya? Ucap Wang Xiaoli dengan pertanyaan serius. Tidak, jawab Putri Ma Sixian. Mereka adalah dua orang kultivator kuat, mereka juga merupakan tetua dari Sekte Pedang Kidal yang selama ini menjadi pendukung terbesar kelompok pemberontak Si Gua, ucap Wang Xiaoli menjelaskan dengan berapi-api. Oh, kukira mereka hanya pembunuh bayaran biasa, Ye Chen membunuh mereka tanpa kesulitan apapun, ujar Putri Ma Sixian dengan enteng. Bukannya mereka yang biasa, tapi Ye Chen lah yang terlalu luar biasa, ucap Wang Xiaoli yang tidak habis pikir dengan pemahaman majikannya tersebut. Tapi bagaimanapun itu, Tuan Putri sungguh beruntung bisa berkenalan langsung dengan Ye Chen. Tidak banyak yang tahu tentang jati dirinya, apalagi kedatangannya di ibu kota kekaisaran. Dalam hal ini kukira keluarga Xie sangat beruntung, apalagi sepertinya mereka juga memiliki seorang putri yang sangat cantik, ucap Wang Xiaoli kemudian. Apa katamu, seorang putri? Tanya Ma Sixian sambil mengerutkan dahinya. Ya, sepertinya demikian, jawab Wang Xiaoli meyakinkan. Namun wajah Putri Ma Sixian terlihat murung mendengar perkataan dari asisten pribadinya tersebut. Dalam sekejap ia memikirkan bagaimana Ye Chen yang menolak tinggal di lingkungan istana kekaisaran dan lebih memilih berada di keluarga Xie. Sementara itu Ye Chen dan Xie Biun telah melangkah jauh, mereka berdua pulang menuju kediaman keluarga Xie yang di mana Ye Chen akan tinggal. Kakak, bukankah kamu baru saja berada di ibu kota? Bagaimana Putri Ma Sixian bisa mengenalmu dengan begitu akrab? Bahkan tanpa pengawalan ia berani menemuimu secara pribadi, tanya Xie Biun yang sejak tadi bertanya-tanya dalam hati. Aku juga baru mengenalinya hari ini, mungkin hanya kebetulan ia berada di tempat tadi dan menjumpai diriku juga karena ada hal lain yang ingin disampaikan, ucap Ye Chen tanpa memberitahu lebih banyak. Tetap saja itu adalah hal yang sangat keren, pantas saja kau tidak mempedulikan wanita seperti kakakku, ucap Xie Biun kemudian. Kamu masih kecil, jangan berbicara yang aneh-aneh, ujar Ye Chen sambil mengusap kepala Xie Biun. Sudah dibilang aku bukan anak kecil, lihatlah kalau aku adalah pendekar berpedang sama seperti dirimu, protes Xie Biun, lalu mengeluarkan pedang kecilnya dari pinggangnya. Ya, kamu memang pendekar kecil, Ye Chen tertawa melihat kekonyolan Xie Biun. Kak, ajari aku teknik berpedang sepertimu. Aku ingin seperti ayah. Menyelamatkan penduduk dari ancaman para penjahat, ucap Xie Biun terang-terangan. Aku tidak ingin menerima murid, usiaku masih terlalu muda untuk hal itu, ucap Ye Chen kemudian. Jika kakak menolak menjadi guru, setidaknya kakak cukup dampingi aku saja. Apa yang aku lihat selama beberapa kali, teknik berpedang yang Kak Ye Chen miliki sangat unik. Bahkan aku yakin Zhao Chenji bukanlah apa-apa di hadapanmu, ucap Xie Biun dengan nada pujian. Ilmu berpedang pada dasarnya adalah teknik membunuh yang akurat, kamu perlu menumbuhkan keseriusan serta keinginan yang kuat agar jiwamu terisi semangat pedang yang tak kunjung padam, ucap Ye Chen memberi petunjuk. Apakah ada cara untuk melakukannya? Tanya Xie Biun penuh semangat. Besok pagi aku akan melihat kemampuanmu terlebih dahulu. Setelah itu aku baru bisa menilai bakat dan kemampuanmu sebagai dasar menjadi pendekar berpedang, ucap Ye Chen dengan santai. Sebagai seorang ahli, tentunya Ye Chen dapat melihat bakat dan kemampuan Xie Biun. Alasan ia mau mengajarkan keterampilan juga karena remaja yang tengah bersamanya itu memang memiliki bakat yang luar biasa, hanya saja ia belum memiliki kesempatan untuk mengasahnya lebih dalam. Baiklah jika begitu, besok aku akan tunjukkan keahlian terbaikku dan aku yakin Kak Ye Chen tidak akan menyesal melatihku, ucap Xie Biun dengan penuh semangat. La tidak mengira jika Ye Chen akan bersikap murah hati dan mau mengajarkan teknik berpedang kepadanya. Dalam hatinya Xie Biun sangat menjunjung tinggi sikap Ye Chen tersebut meski ia tidak mau dianggap sebagai guru. Bab 75. Makam leluhur keluarga Kaisar. Keduanya lalu tiba di kediaman keluarga Xie saat matahari mulai terbenam. Ye Chen segera memasuki tempat tinggal yang sebelumnya sudah dipersiapkan, sementara Xie Biun juga kembali menuju kediaman utamanya yang masih belum begitu ramai. Hal ini menandakan jika Xie Molan dan juga ayahnya belum kembali dari alun-alun kota Qinghai. Xie Biun segera memasuki kamarnya, kemudian duduk bersila dengan penuh semangat. Dalam benaknya ia ingin segera meningkatkan kekuatannya dan menunjukkan bakatnya pada Ye Chen yang kini sudah ia anggap sebagai kakak laki-lakinya. Setelah berada di dalam kediaman sementaranya Ye Chen segera membersihkan diri dan mengganti pakaiannya. Ia juga segera memeriksa dua buah cincin penyimpanan yang baru saja ia dapatkan dari dua orang tetua sekte pedang kidal yang baru saja ia bunuh.
Di dalam cincin penyimpanan tersebut Ye Chen menemukan beberapa kitab beladiri serta tumpukan emas dan perak yang cukup banyak. Hal ini tentu saja menambah pundi-pundi kekayaan Ye Chen, sebagai orang yang memiliki jabatan tetua sekte keduanya memang tidak memalukan. Bisa dikatakan jika kali ini Ye Chen mendapatkan banyak sumber daya lain yang berguna, beberapa kristal cinabar serta batu energi lainnya juga cukup banyak ia temui. Di antara itu semua, yang paling penting bagi Ye Chen adalah petunjuk tentang keberadaan kelompok Sigua dan jaringannya yang berada di ibu kota. Fokus Ye Chen kali ini adalah membersihkan ibu kota kekaisaran dari gerakan pengacau yang semakin banyak berdatangan. Setelah memeriksa dengan teliti, pada akhirnya Ye Chen menemukan sesuatu yang paling ia cari, sebuah catatan dan peta kekuatan kelompok Sigua yang sudah diberi tanda warna hitam. Dengan ekspresi gembira Ye Chen membaca dan mempelajarinya, Ye Chen pun tersenyum cerah karena secara kebetulan ia menemukan petunjuk yang sangat penting yang memang sedang ia butuhkan. Ye Chen membereskan semua hasil pendapatannya kali ini, ia juga memisahkan beberapa hal yang dianggap tidak penting namun akan ia berikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Ye Chen kemudian beristirahat, dengan mengandalkan teknik tubuh naga hitam ia berkultivasi dengan tenang dan menyerap beberapa kristal cinabar untuk meningkatkan kekuatannya. Sementara itu di aula keluarga Xie, tampak Xie Molan dan ayahnya tengah berbincang-bincang penuh kebahagiaan. Selain keduanya hadir juga Tan Xin Fei selaku ibu Xie Molan, hanya si kecil Xie Biun yang tidak mengikuti. Perkembangan terakhir perekrutan komandan pasukan keamanan kekaisaran. Putriku, sepertinya kau sangat beruntung jika dapat bersama dengan Zhao Chenji, ucap Xie Xuanzong kepada putrinya. Itu, aku belum memikirkannya lebih lanjut, jawab Xie Molan ragu-ragu. Mengapa demikian? Bukankah kalian tampak dekat hari ini? Tanya Xie Xuanzong penasaran. Itu karena ingin membuat dirinya bertambah semangat saja, setidaknya hal itu berdampak baik juga pada perguruan bela diri yang ayah pimpin, ucap Xie Molan memberi alasan. Apakah itu tidak berlebihan? Kamu saja sudah memberikan harapan palsu kepada Zhao Chenji, ucap Xie Xuanzong menasehati. Apakah ini karena Ye Chen? Ucap Tan Xin Fei yang merasa ada yang janggal. Tidak, ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan orang itu, sahut Xie Molan dengan cepat. Mendengar perkataan istrinya, kening Xie Xuanzong berkerut. Sebagai seorang lelaki ia juga memahami bagaimana rasanya jatuh cinta dan memiliki kesempatan untuk bahagia. Sebelumnya ia tidak berdaya dengan lamaran dari tetua Yan Weifeng kala itu, hubungan antara dirinya dengan Sekte Naga Hitam terlalu dalam jadi ia benar-benar dalam kondisi yang sulit pada waktu itu. Tetapi kini tanpa sebab yang dapat diketahui tiba-tiba rencana pernikahan batal begitu saja, sehingga Xie Molan mendapat kebebasannya kembali untuk memilih masa depannya yang lebih baik. Sebagai seorang ayah, Xie Xuanzong tentu menginginkan kebahagiaan yang terbaik untuk putrinya. Siapapun yang kau pilih, ayah tidak akan melarangmu. Meskipun itu adalah Ye Chen sekalipun, ayah juga tidak akan menghalangimu. Tetapi tolong, pertimbangkan segalanya dengan baik, Zhao Chenji juga tidak buruk. Apalagi dengan prestasinya kali ini, keluarga kita juga akan semakin berkembang di masa depan, ucap Xie Xuanzong memberikan pertimbangan. Mendengar pendapat dari ayahnya, Xie Molan lantas terdiam. Dalam benaknya ia yakin jika Ye Chen pastinya memiliki talenta yang sangat berbakat. Apalagi ia pernah melihat bagaimana takutnya Yan Cheng hingga berlutut di depan Ye Chen kala itu. Kendati begitu, jauh di lubuk hatinya ia selalu memikirkan Ye Chen lebih dari apapun. Namun hanya karena sikapnya yang pernah meninggalkan dirinya membuat Xie Molan menahan ketidaksukaan yang terus berulang. Sebaiknya kau berpikir lebih bijaksana, jangan sampai salah langkah, tambah Tan Xin Fei menasehati. Ya ibu, jawab Xie Molan dengan pelan. Tidak lama kemudian perbincangan mereka berakhir, Xie Molan segera masuk ke dalam kamarnya untuk melakukan beberapa hal. Begitu juga dengan ayah dan ibunya yang segera memasuki kamarnya untuk beristirahat setelah melewati beberapa peristiwa di hari ini. Di Istana Kekaisaran, Ayahanda, perekrutan komandan pasukan keamanan sudah selesai. Ada 3 orang yang terpilih sementara beberapa lainnya juga akan mendapatkan posisi sebagai prajurit inti, ucap Pangeran Ma Weijun memberikan informasi. Baiklah jika begitu, hal lainnya yang harus kamu perhatikan adalah bagaimana caranya untuk meningkatkan sumber keuangan. Jika hal ini dibiarkan berlarut maka akan terjadi kekacauan akibat biaya yang terlalu sedikit, ucap Kaisar Ma Fan dengan khawatir. Apakah kita perlu membuka warisan leluhur? Tanya Ma Weijun sambil memberikan saran. Tidak menutup kemungkinan seperti itu, namun ada banyak bahaya yang terdapat di dalam makam leluhur, ucap Kaisar Ma dengan ragu-ragu.
Jika itu demi rakyat banyak maka aku bersedia menerobos makam leluhur, Ma Weijun berkata dengan sungguh-sungguh. Tidak, sebaiknya ayah akan meminta bantuan Ye Chen untuk membuka warisan leluhur, ucap Kaisar Ma dengan ekspresi rumit. Bukankah itu akan melanggar aturan leluhur? Mengingat Ye Chen adalah bukan bagian dari keturunan keluarga Ma, ucap Ma Weijun dengan serius. Ya itu benar, namun jika tidak dicoba maka kita tidak akan memiliki peluang, ucap Kaisar Ma Fan dengan ekspresi serba salah. Apakah ayahanda sudah benar-benar yakin dengan orang yang masih asing itu? Ucap Pangeran Ma Weijun. Tentu saja ayah yakin, bahkan jika Suksin tidak keberatan maka ayah akan menjodohkannya dengan Ye Chen. Hal ini tentunya tidak akan melanggar sumpah leluhur yang mengharuskan kerabat kita yang bisa memasuki tempat tersebut, Kaisar Ma membeberkan rencananya. Mendengar perkataan dari ayahnya, Ma Weijun tampak terdiam. Jika semuanya akan semudah apa yang ayahnya katakan maka tentu ia akan mendukungnya. Namun sebagai seorang kakak tentunya Ma Weijun sangat paham dengan sikap adiknya tersebut. Ia khawatir jika Ye Chen akan menolaknya meskipun Ma Suksin adalah wanita yang memiliki pesona kecantikan memikat. Bab 76. Kedatangan Sen Shaxi. Kaisar Ma memiliki dua orang putri, Ma Suksin dan Ma Sixian yang keduanya merupakan wanita tercantik yang selama ini ada di wilayah kekaisaran. Dengan segala potensi yang dimiliki oleh Ye Chen maka sangat memungkinkan bagi Kaisar Ma untuk menjodohkannya dengan salah satu putrinya. Keberadaan Ye Chen di pihak istana sangat dibutuhkan, apalagi Kaisar Ma juga baru saja menerima kabar jika Sekte Naga Hitam telah bertekuk lutut di bawah pedang Ye Chen. Berita yang baru saja ia dapatkan tersebut benar-benar berada di luar ekspektasinya, bahkan di bawah pengaruh Ye Chen Sekte Naga Hitam langsung bersikap proaktif dalam menjaga kondisi keamanan di sekitar kota Xinjiang dan juga beberapa wilayah perbatasan ibu kota. Pada keesokan paginya, di kediaman sementaranya Ye Chen bangun pagi-pagi sekali seperti biasanya. Ia berkultivasi sepanjang malam dan merasakan kondisinya lebih baik, beberapa kristal cinabar pun sudah berubah menjadi debu hanya dalam waktu semalam. Di pagi yang masih sejuk ini, sekelebat bayangan muncul tepat di belakang halaman tempat tinggal Ye Chen. Selamat pagi Tuan Muda, sapa Sen Shaxi yang sudah berseragam khusus. Bagaimana kabarmu? Tanya Ye Chen dengan santai. Baik, terima kasih Tuan Muda atas kesempatan yang diberikan kepada saya, ucap Sen Shaxi dengan hormat. Sudahlah, bekerja saja dengan baik, balas Ye Chen dengan santai. Baik Tuan Muda, Sen Shaxi berkata dengan hormat, penuh penghargaan kepada Ye Chen. Tolong berikan surat ini kepada Ye Qiu, sampaikan kepadanya untuk segera bertindak. Aku menunggu berita selanjutnya di sini, untuk beberapa hari ke depan aku akan berada di tempat ini untuk melakukan beberapa hal lainnya, ucap Ye Chen kemudian, lalu memberikan sebuah gulungan kepada asistennya tersebut. Baik Tuan Muda, saya akan memberikan hal ini secepatnya, ucap Sen Shaxi dengan nada patuh. Saya mohon pamit dan akan selalu menemui Tuan Muda serta memberikan petunjuk di tempat ini juga, ucap Sen Shaxi. Setelah mengatakan hal tersebut Sen Shaxi undur diri, perbincangan yang tidak sampai 5 menit itu pun berakhir tanpa ada yang mengetahuinya. Ye Chen pun menatap kepergian Sen Shaxi dengan senyum puas, ia berharap keefektifan pasukan Mingling sesuai dengan nama besarnya selama ini. Tidak lama kemudian Ye Chen melangkah ke halaman depan, lalu menuju sebuah bangunan besar yang selama ini menjadi tempat berlatih perguruan bela diri yang didirikan oleh Xie Xuanzong. Ye Chen merasakan ada aktivitas seseorang yang sedang berlatih di pagi ini, beberapa gerakan dengan suara nyaring terdengar cukup keras hingga ke bagian luar gedung. Halo Kak, bagaimana istirahatmu? Tanya Xie Biun yang sudah mulai berlatih dengan tekun. Sangat nyaman, tidak ada masalah sama sekali, jawab Ye Chen santai. Kali ini aku akan menunjukkan kepada kakak seluruh kemampuanku, ucap Xie Biun penuh semangat. Silahkan, aku akan melihatnya, ujar Ye Chen. Setelah mendapatkan lampu hijau, gerakan tubuh Xie Biun mulai tampak luwes. La mengangkat pedangnya dan bergerak penuh energi menghempaskan tekanan angin di sekitarnya. Hayat, 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 hayat. Xie Biun bergerak dengan aktif, dengan penuh percaya diri ia menebas udara kekosongan dengan pedang pendeknya. Pada saat ini Xie Biun memperagakan jurus-jurus yang diajarkan oleh ayahnya dengan baik, dalam beberapa jurus ia sengaja memperhalus gerakannya agar Ye Chen dapat menilainya. Dari kejauhan Ye Chen tersenyum tipis, tentu dalam hatinya ia bisa menilai jurus-jurus yang diperagakan oleh Xie Biun merupakan turunan dari Sekte Naga Hitam. Namun hal yang membuat Ye Chen terkejut adalah kemampuan berpedang Xie Biun memang sangat bagus, bakat yang dimiliki oleh remaja berusia 12 tahun tersebut akan sangat menakutkan di masa depan. Anak ini memiliki pemahaman yang mendalam,
Pantas saja gayanya seperti itu, gumam Ye Chen setengah tersenyum. Di sisi lain Ye Chen juga dapat melihat kelemahan terbesar anak lelaki tersebut yang masih bergantung pada ranah kultivasinya. Bagaimana Kak? Apakah aku cukup berbakat dalam ilmu berpedang? Tanya Xie Biun sesaat selesai memperagakan gerakannya. Ye Chen mengangguk pelan setelah dirinya memperhatikan secara seksama. Xie Biun memang memiliki bakat dan hal ini perlu ditingkatkan pada usianya yang seperti sekarang ini. Gerakanmu cukup bagus, hanya saja tingkat kekuatanmu terlalu lemah untuk menjadi seorang pendekar pedang. Apa yang kamu perlihatkan masih belum menyentuh 30% potensi dari kemampuan jurus tersebut. Hal ini bisa dikatakan kamu baru berada di tingkat dasar pemahaman berpedang, ucap Ye Chen memberikan penjelasan. Apa yang dikatakan Ye Chen sesuai dengan pemahamannya terhadap teori-teori yang pernah ia baca dalam kitab bela diri. Selama bertahun-tahun ia membaca dan menghafal bahkan merangkumnya dalam sebuah catatan yang merupakan kumpulan dari aneka kitab bela diri. Secara tidak sengaja sesungguhnya Xie Biun sangat beruntung mendapatkan pemahaman dari Ye Chen, seorang kultivator yang tidak hanya mengandalkan warisan benda-benda ajaib tetapi juga sudah memiliki pondasi yang kuat terhadap pemahaman bela diri. Kemudian Ye Chen mendekat ke arah Xie Biun, lalu mengeluarkan pedang penghancur dari belakang. Setiap jurus atau teknik bela diri bukan hanya sebuah seni pergerakan tubuh, lebih dari itu jika sebuah jurus merupakan perwujudan dari kekuatan tenaga dalam hingga kecepatan. Sambil berkata demikian Ye Chen memperagakan jurus-jurus yang sebelumnya dilakukan oleh Xie Biun. Jurus yang terdiri dari 22 langkah tersebut seperti terlihat menjadi 8 atau 9 langkah saja dengan perpaduan kecepatan dan kekuatan yang dapat membelah tekanan angin seperti tahu. Xie Biun terperangah dengan kemampuan Ye Chen yang sepertinya jurus tersebut adalah ciptaannya sendiri. Ia juga menyadari jika ayahnya tidak menjelaskan atau memperlihatkan jurus seperti yang dilakukan oleh Ye Chen. Setiap gerakan memang terasa mengandung aura pedang yang begitu tajam dan siap menghancurkan apa saja di depannya. Apa yang baru aku tunjukkan hanya 50% dari daya hancur yang dimiliki oleh teknik itu sendiri. Semakin kuat dan semakin cepat gerakanmu maka secara tidak langsung kamu akan mencapai kesempurnaan dalam teknik yang kamu pelajari, ucap Ye Chen kemudian. Apa, baru setengahnya saja sudah sangat menakutkan. Ucap Xie Biun dengan mulut terbuka lebar. Ya benar, namun untuk mencapai hal tersebut kamu harus bekerja keras. Mulai hari ini simpan pedangmu dan latihlah kekuatan fisikmu agar seluruh peredaran darah serta jaringan meridian menjadi lebih lancar dan tidak ada sumbatan saat dirimu berkembang lebih jauh, ucap Ye Chen dengan serius, lalu menyimpan pedangnya kembali. Baiklah, terima kasih atas petunjukmu, ucap Xie Biun dengan gembira. Tanpa menunggu lama, ia lantas pergi meninggalkan aula tempat berlatih dan berlari memutari kediaman keluarga Xie dengan membawa beban yang sudah ia perhitungkan. Hal ini pernah ia lakukan saat berusia 10 tahun, namun setelah menerobos ia tinggalkan begitu saja. Tidak kusangka anak itu memiliki semangat yang luar biasa, gumam Ye Chen pelan. Ye Chen sedikit merasa iri dengan Xie Biun yang memiliki dukungan keluarga serta bakat yang luar biasa. Hanya butuh sedikit kesabaran untuk meningkatkan kekuatan serta kemampuan Xie Biun agar menjadi pendekar yang luar biasa. Bab 77. Informasi dari Ye Chen. Sementara itu Shen Shaxi pun sudah tiba di Istana Kekaisaran, dengan langkah cepat ia bergegas menemui Ye Qiyu yang merupakan komandan pasukan Mingling. Lapor komandan, baru saja saya bertemu dengan Tuan Muda dan ada pesan yang ingin disampaikan, ucap Shen Shaxi tanpa bertele-tele, lalu ia menyerahkan sebuah gulungan. Terima kasih, ucap Ye Qiyu dengan tatapan serius. Kemudian dengan hati-hati Ye Qiyu segera membuka gulungan yang baru saja diberikan oleh orang kepercayaan Ye Chen. Dahi Ye Qiyu berkerut dalam, membaca gulungan yang berisikan informasi markas kelompok Si Gua yang selama ini ia buru dan sulit didapatkan. Apa, ini sangat luar biasa, ucap Ye Qiyu yang kegirangan setengah mati. Lah tidak habis pikir bagaimana cara kerja Ye Chen yang begitu cepat dan hanya sehari saja ia di ibu kota namun dapat menemukan hal yang begitu penting. Ada apa? Tanya Fang Yuan yang berada di sebelah Ye Qiyu. Bacalah, ucap Ye Qiyu sembari menyodorkan gulungan yang baru saja ia terima. Segera kumpulkan seluruh komandan pasukan, serta seluruh prajurit terbaik dan gunakan persenjataan yang terbaik, ucap Ye Qiyu memberi perintah tanpa ragu. Baik komandan, jawab beberapa orang bawahan dengan patuh, lalu pergi dengan cepat. Fang Yuan pun mengangguk penuh kegembiraan, ia juga hampir melompat kegirangan atas penemuan beberapa markas kelompok Si Gua yang selama ini ia selidiki dengan susah payah. Tetapi sebuah data tersaji dengan lengkap dan akurat, memudahkan pasukan istana untuk bergerak lebih efektif. Shen Shaxi pun bisa menebak apa yang terjadi,
gulungan yang baru saja ia sampaikan kepada komandan tertinggi pasukan Mingling pun pastinya berhubungan dengan informasi rahasia. Kamu juga bersiap dan ikut denganku, ucap Ye Qiu kepada Shen Shaxi. Baik komandan, jawab Shen Shaxi dengan patuh. Setelah membuat beberapa pengaturan, Fang Yuan membagi menjadi dua kelompok. Satu dipimpin oleh Ye Qiu dan satu kelompok lainnya berada di bawah komandonya langsung. Setelah melaporkan kondisi terbaru kepada Kaisar secara pribadi, mereka berangkat untuk menghancurkan markas-markas yang selama ini menjadi tempat persembunyian kelompok si gua. Di dalam istana pribadinya, Kaisar Ma Fan tidak habis pikir dengan penemuan Ye Chen yang baru saja menginjakkan kakinya ke ibu kota. Dengan memberantas sumber kekacauan tentunya hal ini akan memudahkan pihak keamanan kekaisaran untuk menekan musuh. Menghancurkan mereka di sarangnya akan lebih mudah ketimbang para penjahat tersebut datang dan mengacaukan wilayah secara sporadis. Ada apa ayah? Tanya Masuksin yang secara kebetulan ada di sana. Ayah baru saja mendapatkan kabar jika beberapa markas kelompok si gua telah ditemukan. Sekarang Ye Qiu dan juga Fang Yuan sedang bergerak secara terpisah untuk menghancurkan markas mereka secara bersamaan, ucap Kaisar Ma dengan wajah bahagia. Benarkah itu? Sepertinya kita beruntung, ditambah lagi pihak istana juga baru saja merekrut beberapa komandan pasukan yang baru, ucap Putri Masuksin dengan semangat. Ini semua berkat Ye Chen, jika bukan karenanya tentu tidak akan semudah ini, ucap Kaisar Ma Fan. Ternyata orang itu memang sangat luar biasa, ucap Masuksin tanpa bisa menahan kekagumannya. Di masa depan kamu harus bisa merebut hatinya, pria seperti itu adalah berlian yang tidak akan bisa dijumpai dimanapun, ucap Kaisar Ma Fan menyampaikan harapannya. Apakah adik Sixian belum mengatakan sesuatu pada ayah? Tanya Putri Masuksin dengan serius. Tentang apa? Kaisar Ma Fan bertanya balik. Kemarin adik meninggalkan alun-alun kota Qinghai demi menemui seorang pemuda, namun siapa sangka jika pemuda yang ditemuinya secara diam-diam itu adalah Ye Chen, ucap Masuksin dengan serius. Apa? Ternyata ada hal seperti ini juga. Hahaha. Kaisar Ma terkejut lalu tertawa melepas kegembiraan. La benar-benar tidak menyangka jika putri bungsunya telah satu langkah lebih maju. Kedekatan Ma Sixian dengan Ye Chen adalah sebuah berita yang seperti menyiram kekeringan di hati Kaisar Ma. Setelah beberapa bulan ia tidak bisa tenang karena rongrongan dari kelompok si gua, kini berita semacam itu benar-benar seperti oase yang menggantikan dahaga berkepanjangan. Putri Masuksin juga sebenarnya iri dengan nasib adiknya itu, namun ia juga tidak mungkin mengatakan hal yang nyatanya akan merusak hubungan persaudaraan di antara keduanya. Siapapun pastinya ingin menjadi pendamping Ye Chen, namun pada akhirnya kesempatan itu kini dimiliki oleh adik kandungnya sendiri. Tidak lama kemudian, iring-iringan pasukan bergerak meninggalkan istana kekaisaran, tidak ada yang tahu tujuan mereka, bahkan para prajurit pun tidak dibiarkan tahu hanya diminta bersiap untuk berperang saja. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kebocoran informasi, jadi secara khusus hanya Ye Qiu dan Fang Yuan saja yang mengetahui lokasi-lokasi yang akan mereka datangi. Termasuk Zhao Chenji yang baru saja terpilih sebagai komandan yang membawahi beberapa ratus pasukan pun segera berangkat mengikuti tugas pertamanya sebagai perwira menengah di pasukan Mingling. Tentunya hal ini menjadi kebanggaan bagi dirinya sendiri dan dapat ia pamerkan di depan Dewi Pujaan hatinya, Xie Molan. Saat hari hampir siang, dua pasukan besar itu pun berhasil mengepung dan menghancurkan markas persembunyian para anggota kelompok si gua yang kekurangan penyokong utama. Setelah kematian dua orang pelindung mereka di ibu kota yang tewas di tangan Ye Chen, kini mereka seperti domba yang terkepung kawanan serigala ganas yang siap menerkam mereka kapan saja. Salam aksi tersebut, sesuai reputasinya Ye Qiu dan Fang Yuan berhasil melumpuhkan seluruh markas kelompok si gua yang ternyata berjumlah 6 titik. Serangan cepat dan berlangsung secara bersamaan membuat mereka tidak bisa saling berhubungan untuk meminta bantuan, sehingga para anggota kelompok si gua tewas dengan mudah dan beberapa orang lainnya dibawa ke penjara khusus Istana Kekaisaran. Pembersihan wilayah setelah kehancuran itu pun dilakukan oleh pasukan yang berbeda setelahnya. Selama setengah hari berikutnya, Ye Qiu dan Fang Yuan sibuk mencari petunjuk serta mengumpulkan barang-barang yang masih dapat digunakan oleh bendahara kekaisaran yang kini sedang kesulitan karena ulah orang-orang dari kelompok si gua selama beberapa waktu terakhir. Di kediaman keluarga Xie, tampak Ye Chen sedang menikmati makanan dengan santai. Sementara Xie Biun masih serius berlatih hingga keringat mengering dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Kalau ini ia benar-benar tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang sudah di depan matanya, ia sudah berjanji pada dirinya sendiri untuk menjadi lebih kuat dan melindungi keluarga serta wilayahnya dari kejahatan. Ye Chen,
Terima kasih atas kesediaanmu melatih putraku, ucap Xie Xuanzong dengan sungguh-sungguh. Sebagai seorang ayah, jelas ia mengetahui tidak mudah membangkitkan semangat putranya tersebut. Meskipun Xie Biun berkeinginan menjadi pendekar pedang, namun ia seperti memiliki standar khusus dalam memilih orang yang akan mengajarkannya. Bab 78. Keputusan keliru. Ye Chen meletakkan alat makannya, lalu berkata, sebenarnya anak itu memang berbakat, aku tertarik dengan tekadnya yang juga memang keras. Apa yang dikatakan oleh Ye Chen dipahami dengan baik oleh Xie Xuanzong, ia pun mengangguk pelan. Sebelumnya anak itu ingin sekali bergabung dengan Sekte Naga Hitam di mana aku pernah mengenyam ilmu bela diri di sana. Hanya saja setelah mengenalmu ia sudah tidak tertarik lagi dengan tempat tersebut, ucap Xie Xuanzong membeberkan rahasia putranya. Oh, ada hal seperti itu, anak itu memang luar biasa. Aku yakin ia akan memiliki pencapaian yang luar biasa di masa depan, ujar Ye Chen. Ye Chen selama seharian ini menyaksikan pelatihan yang diberikan oleh Xie Xuanzong, seperti yang diinformasikan oleh Ye Qiu sebelumnya ternyata Xie Xuanzong adalah orang yang memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap keamanan warga sekitarnya. Setelah beberapa kali berinteraksi, kedekatan keduanya mulai terasa semakin akrab. Tidak tampak canggung lagi dan Ye Chen sudah dianggap seperti keponakan bagi Xie Xuanzong. Apakah aku boleh menanyakan tentang suatu hal padamu? Tanya Xie Xuanzong dalam satu kesempatan. Tentu saja paman, jawab Ye Chen dengan sopan. Apakah kamu berasal dari sebuah sekte? Tanya Xie Xuanzong penasaran. Ye Chen agak sedikit ragu untuk menjawabnya, namun ia tidak memiliki alasan untuk menyembunyikan sesuatu yang tidak bersifat prinsip. Aku tidak pernah memasuki sekte manapun. Lantas bagaimana bisa kau memiliki keahlian dalam berpedang? Tanya Xie Xuanzong penasaran. Aku mempelajarinya melalui membaca dan menghafal dari beberapa kitab bela diri, jawab Ye Chen singkat. Sebenarnya Ye Chen merasa tidak nyaman dengan pertanyaan seperti ini, namun ia juga memahami sikap Xie Xuanzong yang mungkin memiliki kekhawatiran tentang orang yang berada di sekitarnya. Itu sangat luar biasa, puji Xie Xuanzong kemudian. Tidak lama kemudian Xie Molan muncul, ia datang menghampiri dan menyampaikan sesuatu hal yang ingin dikatakan. Ayah, apakah ayah sudah mendengar berita terbaru? Belum, memangnya ada apa? Tanya Xie Xuanzong dengan penasaran. Beberapa markas kelompok Si Gua telah dihancurkan oleh pasukan kekaisaran, Xie Molan berkata dengan serius. Apa, ini adalah berita yang sangat bagus, ucap Xie Xuanzong dengan perasaan senang. Tetapi Ye Chen tampak tenang saat mendengar berita ini, dalam benaknya memang hal seperti ini yang sedang ia tunggu-tunggu. Kenapa kamu tidak kelihatan senang? Tanya Xie Molan kepada Ye Chen. Tentu saja senang, hanya saja aku tidak bisa mengungkapkan secara berlebihan, jawab Ye Chen dengan santai. Ya, itu masuk akal. Xie Molan menatap ke arah Ye Chen. Dalam kondisi seperti ini ia sedikit merasa ada keraguan dengan identitas Ye Chen yang kini tinggal di kediaman keluarganya. Sebaiknya kalian mengobrol dahulu, aku akan pergi sebentar, ucap Xie Xuanzong memberikan ruang pada putrinya. Ye Chen menatap ke arah Xie Molan, ia tidak mengerti mengapa perasaan wanita di depannya tersebut terkadang berubah-ubah membuat Ye Chen tampak seperti orang asing. Mengapa kau memandangku seperti itu? Tanya Xie Molan. Aku merasa aneh saja dengan sikapmu yang sepertinya sulit ditebak, jawab Ye Chen. Itu hanya perasaanmu saja, lagi pula kita tidak terlalu dekat jadi wajar saja jika kamu memiliki pemikiran seperti itu. Xie Molan berusaha menutupi perasaannya, ia tidak mau Ye Chen mengetahui kenyataan yang sebenarnya. Apakah malam ini kamu ada waktu luang? Tanya Ye Chen kemudian. Aku ingin beristirahat, aku sepertinya tidak enak badan, jawab Xie Molan. Oh, ya sudah. Kau bisa beristirahat kalau begitu, ucap Ye Chen sambil tersenyum. Ngomong-ngomong adikmu memiliki bakat yang luar biasa, sepertinya dalam beberapa waktu ke depan ia akan berlatih lebih serius dan aku akan membimbingnya secara langsung, Ye Chen berkata dengan jujur, ia tidak mau Xie Molan memiliki pemikiran yang aneh-aneh. Ya, maaf merepotkanmu, ujar Xie Molan. Hahaha, tentu saja tidak. Selama aku ada ibu kota maka aku akan membimbingnya dengan serius, ucap Ye Chen sambil tertawa ringan. Kali ini Ye Chen masih merasakan sikap dingin Xie Molan, awalnya ia ingin mengajaknya untuk makan malam. Berbincang santai dan meluruskan permasalahan yang sempat ada, tapi sikap Xie Molan yang menolak dengan halus tersebut membuat Ye Chen kehilangan minat. Setelah percakapan singkat itu Ye Chen berlalu dan pergi meninggalkan Xie Molan. Sama seperti sebelumnya Ye Chen tidak memasukkan ke dalam hati apa yang baru saja terjadi barusan.
Sementara Xie Molan dapat merasakan ada kekecewaan di hati Ye Chen, namun hal ini membuatnya merasa puas. Ia ingin membuat Ye Chen merasakan apa yang pernah ia rasakan beberapa waktu yang lalu. Ia ingin membuktikan jika berharap itu tidak enak, berharap itu bukan sesuatu yang bisa dihadapi dengan mudah. Tetapi yang tidak pernah ia sadari adalah jika Ye Chen bukanlah lelaki lemah yang bergantung pada wanita, sebagai kultivator handal Ye Chen benar-benar bisa menentukan jalan hidupnya sendiri dan dengan siapa ia akan berbagi kasih. Di dalam aula beladiri Ye Chen masih melihat Xie Biun yang masih giat berlatih. Ada beberapa patung kayu yang tengah menjadi sarana berlatih remaja lelaki tersebut. Beristirahatlah, bersihkan badanmu lalu berkultivasilah setelahnya, ucap Ye Chen sambil memberikan sekantung batu energi. Baiklah, tetapi apakah aku boleh tinggal di tempatmu? Ucap Xie Biun. Tidak masalah, tetapi jangan ganggu waktu istirahatku, balas Ye Chen sambil tersenyum santai. Mana berani aku mengganggu kakak? Xie Biun begitu bersemangat, selama 1 hari penuh ia berlatih kekuatan fisik. Memperkuat kuda-kuda serta kedua lengan dengan membawa beban yang berat. Baiklah kalau begitu, untuk sesaat aku akan pergi untuk menikmati suasana ibu kota di malam hari, ujar Ye Chen berikutnya. Apakah aku perlu meminta Kak Molan untuk menemanimu? Ucap Xie Biun dengan nada bertanya. Aku sudah mengatakan hal seperti itu secara langsung, namun sepertinya kakakmu membutuhkan waktu untuk beristirahat, jawab Ye Chen. Ya baiklah, sepertinya ia sudah melewatkan kesempatannya, ucap Xie Biun dengan pasrah. Dasar anak kecil, sudah sana bersihkan tubuhmu, ucap Ye Chen sambil tersenyum. Hal yang membuat Ye Chen suka adalah dengan sikap Xie Biun yang polos dan bersikap apa adanya. Selain itu saat melihat semangat Xie Biun, ia teringat akan masa-masa sulit saat remaja di klan Xiao. Dulu Ye Chen ingin selalu menjadi kuat untuk melindungi ibunya, ia tidak memikirkan bagaimana ia disiksa dan dipukuli dengan keji, semuanya ia jalani sebagai bagian dari proses latihan fisiknya yang tidak ia dapatkan secara terbuka seperti anggota klan Xiao lainnya. Bab 79. Undangan Putri Ma Sixian. Xie Biun segera melakukan apa yang dikatakan oleh Ye Chen, meski dalam pikirannya masih terganggu dengan perubahan sikap kakaknya namun ia tidak mau mencampuri urusan pribadi mereka berdua. Kendati demikian Xie Biun hanya menyayangkan tindakan bodoh dari kakaknya tersebut yang lebih mengutamakan membangun egonya daripada menggapai harapan indah untuk masa depan. Apalagi Xie Biun tahu jika Putri Ma Sixian saja rela menanggalkan sosok agungnya demi menemui Ye Chen secara pribadi. Sementara itu Ye Chen tidak langsung pergi, dari tempat latihan ia bergegas ke kediaman sementaranya. Ia merasakan kehadiran seseorang dengan aura familiar yang tengah menantinya. Salam hormat Tuan Muda, Sen Shaxi menyapa dengan hormat, ada wajah kegembiraan yang terpancar di wajahnya. Apakah ada perkembangan terhadap penyerangan hari ini? Tanya Ye Chen tanpa berbasa-basi. Rencana itu berhasil dengan sukses, seluruh markas sementara kelompok Si Gua yang sudah ditandai berhasil dihancurkan. Tidak ada korban berarti di pihak pasukan keamanan, secara keseluruhan bisa dikatakan kami menang mutlak, kata Sen Shaxi dengan bersemangat. Sementara Ye Chen hanya mengangguk pelan, menurut perhitungannya kelompok Si Gua yang dikirim kali ini masih tahap pembuka. 2 orang pendekar tingkat keabadian yang sebelumnya ia bunuh merupakan penanggung jawab dari bagian kelompok tersebut. Secara tidak sengaja, Ye Chen telah menghancurkan rencana kelompok Si Gua yang ceroboh saat ingin membunuh Putri Ma Sixian. Selain itu, ada hal lainnya yang ingin saya sampaikan, ucap Sen Shaxi kemudian. Katakan saja, ujar Ye Chen. Sebelumnya saya mendapatkan pesan dari Putri Ma Sixian, Tuan Putri ingin berjumpa dengan Tuan Muda di istana pribadinya, ucap Sen Shaxi dengan sambil menahan napas. Oh, wanita itu memang unik, baiklah aku akan datang bersamamu. Tunggu aku di luar, ada hal yang ingin aku kerjakan terlebih dahulu, pinta Ye Chen. Baik Tuan Muda, Sen Shaxi segera bergeser, ia menghilang di antara kegelapan malam yang belum lama menyelimuti ibu kota. Ada rasa kebanggaan dalam dirinya, menjadi pengikut Ye Chen adalah sebuah keberuntungan terbaik dalam karir hidupnya. Untungnya Xie Molan menolak pergi bersama, jika tidak maka aku akan mengecewakan Putri Ma Sixian. Ye Chen bergumam pelan, meski ia belum memiliki perasaan khusus terhadap Ma Sixian namun ia memiliki penilaian khusus terhadap wanita yang menurutnya unik tersebut. Tidak lama berselang Xie Biun akhirnya datang ke kediaman Ye Chen, dengan penampilan yang lebih segar kini remaja tersebut memasuki ruang tengah. Bagaimana keadaanmu setelah berlatih fisik? Tanya Ye Chen yang sudah menunggunya tersebut. Sangat luar biasa, meski membuat kulit halusku sedikit kasar namun aku tidak akan menyesal, ujar Xie Biun dengan santainya.
Hahaha, kamu memang konyol, tawa Ye Chen melihat sikap Xie Biun. Ye Chen kemudian memberikan sebuah kitab kultivasi yang ia dapatkan saat di Tanah Terlarang, kitab yang berada di dalam cincin penyimpanan Xiao Zhang yang merupakan leluhur klan Xiao dan juga tetua Sekte Naga Hitam. Pelajari dan gunakan dengan baik, ini adalah teknik kultivasi Sekte Naga Hitam. Untuk hal lainnya aku akan mengatakannya nanti pada Yan Weifeng saat bertemu langsung dan menjadikan kamu bagian dari sekte tersebut, ucap Ye Chen, walau bagaimanapun juga mempelajari teknik tersebut akan mewajibkan Xie Biun sebagai bagian dari Sekte Naga Hitam. Terima kasih Kak. Xie Biun sangat senang dengan pemberian Ye Chen, ini seperti harta karun baginya yang selama ini sangat menginginkan kekuatan dan keterampilan seperti orang-orang dari Sekte Naga Hitam. Bahkan pada saat ini Xie Biun menduga jika Ye Chen berasal dari sekte tersebut, karena selain menguasai jurus-jurus Sekte Naga Hitam Ye Chen juga memiliki kitab kultivasi tingkat tinggi Sekte Naga Hitam yang di mana hal tersebut tidak dimiliki oleh ayahnya sendiri. Ye Chen mengangguk senang, ia juga yakin jika pemuda di depannya ini akan menjadi seorang pemuda yang berguna di masa depan. Entah mengapa Ye Chen merasa kehidupannya di tempat ini serasa tidak akan lama, intuisinya sebagai seorang kultivator setengah langkah alam penyucian membuatnya haus akan rahasia kehidupan yang sepertinya sedang menanti dirinya. Meski ia menolak dikatakan sebagai guru bagi Xie Biun, namun jauh di dalam hatinya ia ingin Xie Biun mewarisi beberapa keahliannya termasuk pedang penghancur yang selalu ia bawa-bawa. Ye Chen memiliki pedang lainnya yang memiliki kekuatan lebih hebat dan merasakan jika pedang tersebut bukan berasal dari kehidupan ini. Dari pedang tersebut juga Ye Chen akan memulai petualangan barunya di masa mendatang. Kamu berlatihlah, malam ini aku ada urusan, ucap Ye Chen sambil berlalu pergi. Ye Chen kemudian menghilang di antara kegelapan malam, menemui Shen Shaxi yang sudah menunggunya di luar kediaman keluarga Xie. Mari kita berangkat. Sebuah kereta kuda istana kekaisaran melaju membelah kegelapan malam, suasana ibu kota yang ramai membuat pemandangan yang sangat indah dan terkesan hidup bagi Ye Chen. Meski Xinjiang juga kota besar namun tetap saja kehidupan di ibu kota lebih gemerlap, apalagi kabar kehancuran markas kelompok Sigua seperti tengah dirayakan oleh penduduk kota Qinghai. Tidak lama perjalanan, mereka berdua tiba di lingkungan istana kekaisaran yang paling megah. Sebagai bagian dari pasukan Mingling, Shen Shaxi memiliki akses keluar masuk dengan leluasa. Bahkan ia juga kini dikenal luas oleh seluruh prajurit keamanan, nama Shen Shaxi beredar dengan cepat sebagai orang yang dekat dengan Ye Qiu. Selama 1 hari ini Shen Shaxi selalu berada di sisi Ye Qiu selaku komandan pasukan Mingling, jadi banyak yang beranggapan jika Shen Shaxi merupakan orang kepercayaan dari komandan tertinggi tersebut. Jadi wajar saja jika pada akhirnya Shen Shaxi yang nyatanya adalah asisten dari Ye Chen mendulang apresiasi yang tinggi dari seluruh prajurit pasukan keamanan. Ia dianggap bintang baru, orang pilihan yang mendapatkan kepercayaan dari Ye Qiu yang selama ini tidak memiliki kedekatan dengan siapapun. Sepertinya baru 2 hari di istana, kamu sudah terkenal, ucap Ye Chen dengan nada menggoda. Itu, hanya penilaian mereka saja yang terlalu tinggi, jawab Shen Shaxi sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Hahaha, ya, tetaplah rendah hati dan bekerja dengan giat, ucap Ye Chen kemudian sambil tersenyum. Baik Tuan Muda, terima kasih atas arahannya, ucap Shen Shaxi dengan hormat. Tuan Muda, kita sudah sampai, ucap Shen Shaxi kemudian. Keduanya lalu turun, melaporkan kedatangan mereka kepada penjaga istana Putri Masixian. Meski kini Shen Shaxi banyak dikenal prajurit lainnya, namun tidak dengan Ye Chen. Hanya para petinggi istana kekaisaran yang kenal dengan Ye Chen, jadi untuk membiarkan Ye Chen masuk ke dalam istana Putri Masixian tetap harus dilakukan prosedur keamanan seperti biasanya. Bab 80. Merayakan kesuksesan. Bagi Ye Chen sendiri tidak terlalu mempermasalahkan hal-hal normatif semacam itu, meskipun ia memiliki token khusus pemberian Kaisar Ma tetapi itu tidak akan ia gunakan kecuali pada kondisi tertentu. Tidak lama waktu berselang, Ye Chen memasuki kediaman Putri Masixian yang merupakan tempat termegah yang pernah Ye Chen masuki sepanjang hidupnya. Dari kejauhan angin wangi menyapa, seorang wanita dengan kecantikan yang alami tampak datang mendekat ke arah Ye Chen. Putri Masixian tersenyum ramah, lesung pipinya yang indah seperti bunga serta kulit putihnya bak salju membuat Ye Chen sedikit tercengang. Kecantikan alami, tanpa riasan itu terpancar secara naluriah ketika Masixian semakin dekat, wangi harum tubuhnya pun semakin pekat. Sungguh kecantikan yang sangat memukau. Bibir manis Masixian yang lembut dan halus, dibalut dengan kesempurnaan hidung yang mancung membuat Ye Chen benar-benar terkejut untuk yang kesekian kalinya. Sebelumnya ia melihat putri kaisar tersebut memang sangat cantik,
Tetapi saat ini Ye Chen seperti benar-benar melihat kesempurnaan mahakarya yang terpahat sempurna pada seorang gadis. Bagaimana kabarmu? Suara lembut Ma Sixian terdengar mengayun di udara, membuat Ye Chen tersentak dari debaran pesonanya. Baik, Ye Chen sedikit kikuk, namun dengan cepat ia memulihkan kesadarannya. Ada hal apa yang membuatmu mengundangku seperti ini? Tanya Ye Chen kemudian. Maaf jika inisiatif pribadiku membuatmu tidak nyaman. Sebenarnya aku hanya ingin mengenalmu lebih dekat, terlepas dengan statusmu yang begitu ditinggikan oleh Ayahanda Kaisar, aku benar-benar mengenyampingkan hal tersebut. Aku ingin mengenalmu secara sederhana, meletakkan semua status di antara kita yang khawatir hanya akan menjadi penghalang yang seharusnya tidak ada, Ma Sixian berkata dengan lugas, tetapi ada makna kejujuran yang tertuang di dalamnya. Ye Chen terdiam sebentar, ia mencermati setiap kata yang baru saja keluar dari gadis cantik di depannya. Sepintas Ye Chen teringat perkataan ibunya, kata-kata yang penuh makna hanya bisa diucapkan oleh wanita yang memiliki dedikasi yang tulus dan berpengetahuan luas. Kamu benar. Terkadang kita terjebak dengan status di antara kita, tapi apapun itu aku sangat berterima kasih karena seseorang sepertimu mau bersahabat denganku, ucap Ye Chen penuh apresiasi. Apakah kamu sudah makan malam? Tanya Ma Sixian. Belum. Ye Chen menggelengkan kepalanya pelan. Menurut rencana ia awalnya ingin berkeliling pusat kota Qinghai dan mencari kuliner sembari memanjakan perutnya. Kebetulan, aku sudah membuat beberapa masakan. Mari ikut aku, ajak Ma Sixian sambil menunjukkan jalan. Ya, baiklah jika begitu, balas Ye Chen yang mengikuti dari belakang. Keduanya lalu berjalan menuju sebuah aula yang cukup luas, lebih tepatnya ruang perjamuan yang sudah dihiasi berbagai lampu yang indah serta paduan aneka bunga yang membuat suasananya sangat romantis. Tempat yang bagus, puji Ye Chen dengan tulus. Terima kasih, ini adalah tempat yang aku persiapkan secara khusus untuk menyambutmu, ujar Ma Sixian dengan jujur. Sepertinya berteman dengan seorang putri kaisar memang sangat berbeda, semuanya terasa lebih mudah dan menjadikan sesuatunya juga terasa lebih bermakna, ucap Ye Chen dengan santai. Tidak selalu begitu, hal ini aku lakukan dengan tanganku sendiri, seperti yang aku katakan sebelumnya jika aku ingin berteman denganmu dengan sederhana dalam artian aku harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan hal itu, ujar Ma Sixian kemudian sambil tersenyum. Ye Chen tidak bisa menutupi kekagumannya, dengan gaya bahasa dan sikapnya yang hangat siapapun lelaki akan tertarik dengan pesona yang dimiliki oleh putri bungsu kaisar tersebut. Kabar kedatangan Ye Chen ke kediaman putri Ma Sixian dengan cepat menyebar hingga ke telinga kaisar dan juga istrinya. Hal ini tentu saja membuat Kaisar Ma Fan dan istrinya merasa senang bukan kepalang, mereka tidak menduga jika putri bungsu mereka yang pendiam ternyata bisa mengenal Ye Chen secara diam-diam. Suamiku, bagaimana ini? Tanya Hui Yiren selaku permaisuri. Ini sebuah kemajuan yang tidak aku bayangkan sebelumnya, biarkan saja mereka para muda-mudi menjalani hubungan yang wajar, ucap Kaisar Ma Fan. Bukankah tidak baik membiarkan seorang pemuda berkunjung ke kediaman putri kita? Ucap Hui Yiren dengan ekspresi bingung. Jika keduanya memang memiliki hubungan serius, sebaiknya kita nikahkan saja mereka, jawab Kaisar Ma dengan enteng. Aku akan menemui Ye Chen setelah ini, walau bagaimanapun juga kita harus memberikan dukungan kepada mereka berdua, tambah Kaisar Ma dengan penuh semangat. Sementara itu, di kediaman keluarga Xie tampak kedatangan Zhao Chenji dengan seragam barunya yang merupakan seorang komandan pasukan tingkat menengah. Sehari menjadi komandan pasukan, ia langsung mendapatkan tugas dan bergabung dengan Ye Qiu untuk menumpas kelompok si Gua yang selama ini sangat meresahkan. Paman, Bibi, selamat malam, sapa Zhao Chenji yang baru saja tiba. Selamat datang, bagaimana hari pertamamu bertugas di istana? Tanya Xie Xuanzong dengan ekspresi gembira. Tentu saja sangat menyenangkan paman, lain waktu aku akan mengajak kalian untuk memasuki istana kekaisaran, ucap Zhao Chenji dengan senyum bangga. Terima kasih, terima kasih. Tan Xin Fei berkata tanpa basa-basi, ia memandang bangga atas prestasi yang ditorehkan oleh Zhao Chenji yang baru saja lulus dalam ujian seleksi komandan pasukan dan langsung bertugas dengan hasil gemilang. Kalian mengobrol sebentar, aku akan panggilkan Molan sebentar, ucap Tan Xin Fei yang bergegas menuju kamar putrinya. Di dalam kamarnya, Xie Molan mendengar kedatangan Zhao Chenji yang disambut hangat oleh kedua orang tuanya. Awalnya ia agak malas menemui pria yang lebih dewasa dari dirinya tersebut, namun dengan sedikit bujukan dari ibunya akhirnya Xie Molan mau juga menemui Zhao Chenji yang kini sudah memiliki status tinggi di istana kekaisaran. Xie Molan dan Zhao Chenji akhirnya bertemu,
mereka memutuskan untuk makan malam bersama di restoran keluarga Xie untuk merayakan keberhasilan Zhao Chenji dalam meraih kesuksesan. Ayah, di mana adikku? Tanya Xie Molan yang ingin mengajak Xie Biun. Sejak selesai latihan ia langsung menuju kediaman Ye Chen, sepertinya ia sedang melanjutkan latihannya, jawab Xie Xuanzong. Biarkan saja ia berlatih, biasanya dalam posisi seperti itu sangat tidak nyaman bagi seorang kultivator untuk diganggu, ucap Zhao Chenji memberi tanggapan. Sebenarnya ia tidak mau keberadaan Xie Biun mengganggu kedekatan keduanya, ia jelas tahu jika sikap adik laki-laki Xie Molan kerap kali menjadi penghalang. Apalagi saat ini ada Ye Chen, ia juga khawatir jika pemuda tersebut justru akan diikut-sertakan dalam perayaan kesuksesannya. Ya itu benar, sepertinya adikmu sedang serius mendalami pelatihannya bersama Ye Chen. Biarkan ia tetap tinggal saja dan kalian juga bisa lebih santai dalam berbincang nantinya, Xie Xuanzong berkata seolah mendukung Zhao Chenji. Xie Molan mengangguk tanpa daya, ia merasa jika hal ini berada di luar kendalinya. Tetapi ia juga tidak ingin mengecewakan Zhao Chenji yang selama ini banyak berkontribusi membantu keluarga Xie dalam mengembangkan perguruan bela diri yang belum lama dirintis itu. Bab 81. Bersama Sinar Bulan, Ye Chen tidak mengetahui hal ihwal yang terjadi di kediaman keluarga Xie, saat ini tengah asyik menikmati kebersamaan dengan Ma Sixian yang ia nilai memiliki kepribadian yang menarik sebagai seorang wanita. Ye Chen dan Ma Sixian terlihat sangat akrab. Ketika selesai melakukan makan malam bersama mereka terlihat berjalan santai menuju ruangan yang dipenuhi dengan koleksi karya seni yang selama ini dikumpulkan oleh Putri Ma Sixian. Apakah kamu senang berada di tempat ini? Tanya Ma Sixian sambil tersenyum, ia baru saja menunjukkan beberapa lukisan dan kaligrafi. Tentu saja, meskipun aku adalah seorang kultivator tetapi aku juga menguasai sedikit ilmu seni dan sastra, ucap Ye Chen sambil tersenyum ramah. Benarkah itu? Maukah kamu menunjukkannya padaku? Pinta Ma Sixian dengan sedikit nada memohon. Melihat gaya Ma Sixian yang seperti itu membuat Ye Chen sungguh tidak berdaya. Kecantikan Ma Sixian terlalu indah jika dibiarkan begitu saja. Apalagi saat senyum mengembang di pipinya, jelas membuat Ye Chen ingin hidup 1000 tahun lebih lama. Ye Chen melangkah maju, lalu mengambil beberapa buku sastra terkenal. Lalu memberikan kepada Ma Sixian dan membiarkan putri bungsu Kaisar Ma tersebut membuka dan memahaminya. Saat berikutnya Ye Chen lalu menggerakkan mulutnya, setiap kata yang keluar dari mulutnya berisi esensi dari buku yang dipegang oleh Ma Sixian. Satu persatu buku tersebut disebutkan oleh Ye Chen dengan teratur, tak ada kata yang terlewat, semua mengalir begitu rapi seolah Ye Chen lah pembuat karya-karya sastra tersebut. Ma Sixian tercengang. Ia tidak menyangka jika Ye Chen mampu menguasai ilmu sastra yang biasanya hanya digemari oleh orang-orang terpelajar saja. Namun Ye Chen tidak hanya paham, tetapi kecerdasan yang dimilikinya sudah melebihi pejabat yang membidangi pengetahuan di Kaisar Ma. Kamu sungguh luar biasa, puji Putri Ma Sixian dengan tulus. Kalau ini ia benar-benar melihat sisi terbalik dari seorang kultivator yang dijuluki sebagai pembunuh berdarah dingin itu. Ma Sixian seperti baru saja tersambar petir dan mengira jika dirinya sudah memiliki pemahaman yang luar biasa dalam bidang tersebut. Tetapi di depan Ye Chen, ia sama sekali tidak dapat dibandingkan sama sekali. Di sisi lain Ye Chen tidak tersanjung sama sekali dengan ucapan Ma Sixian, ia lalu mengambil peralatan tulis dan mulai menulis dengan indah di atas gulungan yang terbuat dari bahan khusus. Dengan piawai Ye Chen membuat huruf demi huruf yang terangkai dalam kata dan menyusun sebuah kalimat singkat. Tulisan Ye Chen begitu indah, lagi-lagi membuat Ma Sixian kian kagum kepada pemuda yang kini dikenalnya secara lebih mendalam. Ye Chen sang panglima perang yang terkenal sadis dan berdarah dingin memiliki kelebihan yang tidak bisa diungkapkan oleh kata-kata. Kamu itu benar-benar luar biasa, ucap Ma Sixian sambil menggigit bibirnya. La berkata jujur, mengagumi Ye Chen hingga sulit mengeluarkan ekspresi lebih lanjut. Ye Chen pun tersenyum. Ia juga merasakan kegembiraan saat bersama gadis cantik seperti Ma Sixian. Setiap detik bersama Ma Sixian, ia merasa hatinya terasa hangat. Entah karena sikap gadis tersebut yang begitu baik atau karena memang tutur bahasanya yang membuat Ye Chen terlena. Tentu saja Ye Chen juga merasakan perasaan yang berbeda saat dirinya bersama Qin Yu di desa Caihong saat dirinya hilang ingatan. Kali ini perasaan terdalam dari lubuk hatinya pun mengalir secara alami dan tidak dapat ia bendung lagi. Kemarilah. Ye Chen berkata dengan lembut, sambil menunjukkan hasil karyanya yang baru saja selesai ia buat. Apakah kamu sudah memiliki seseorang yang sudah memiliki hatimu? Tanya Ye Chen kemudian. Kenapa bertanya seperti itu? Tanya Ma Sixian sambil mengerutkan keningnya. Jawab saja,
Jika tidak aku akan penasaran, ucap Ye Chen dengan berterus terang. Apakah hanya penasaran saja? Balas Masixian yang mulai mengerti arah pembicaraan Ye Chen. Tidak, tidak, lupakan saja, ucap Ye Chen sambil menahan malu. Hahaha, kamu itu seorang pria, katakan saja apa yang menurutmu ingin kau katakan, tantang Masixian sambil tersenyum menggoda. Kamu itu ya, jangan memaksaku, ucap Ye Chen dengan ekspresi setengah tersenyum lebar. Masixian lalu berbalik badan hendak melarikan diri, ia ingin menggoda Ye Chen dan berkata jujur tentang perasaannya. Menyadari jika gadis yang disukainya hendak menggoda dan berlari, Ye Chen segera bergerak mengejarnya perlahan. Keduanya tampak terlihat berlarian, di mana Masixian berlari dengan penuh keceriaan. Hal ini diperhatikan banyak pelayan wanita di sekitar tempat tinggal pribadi Putri Masixian, bahkan Wang Xiaoli yang ikut menyaksikan pun ikut merasa senang ketika melihat hal yang tidak pernah ia temui selama ini. Tunggu, jangan lari. Ye Chen masih berusaha mengejar Masixian seperti sepasang kekasih yang sedang bercanda. Tangan lembut Masixian akhirnya digapai oleh Ye Chen, sementara Putri Masixian tampak tersipu malu dan membiarkan Ye Chen menyentuh tangannya. Ia merasakan kebahagiaan pada situasi seperti ini, kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di usianya yang ke-22 tahun, baru kali ini ia merasakan jatuh cinta. Kali ini ia merasakan cinta pada pandangan pertama dengan Ye Chen, dan setelah 2 kali kebersamaannya ia tidak ragu untuk membuka hatinya pada pria yang selalu dibicarakan oleh ayahnya. Kamu jangan berlari lagi. Ye Chen menarik tangan Masixian dengan lembut, adegan saat di restoran keluarga Xie kembali terulang. Tubuh Putri Masixian kini bersentuhan dengan Ye Chen, jarak keduanya terlihat intim dengan jantung berdebar tidak karuan. Kamu jangan kecewakan aku, jadikan aku satu-satunya wanitamu. Bagaimana? Ucap Masixian dengan serius. Baiklah, aku berjanji padamu akan memperlakukanmu sebagai wanitaku dan hanya kamu satu seorang, balas Ye Chen. Keduanya lalu berpelukan, menyatukan hati dan perasaan masing-masing dalam proses pemahaman yang lebih mendalam. Hingga beberapa saat mereka terlarut dalam kebahagiaan tanpa menyadari pandangan beberapa orang yang ikut tersenyum bahagia. Terima kasih, ucap Masixian sambil tersenyum indah, ia menatap Ye Chen yang kini sangat dekat. Kamu memang sangat cantik, puji Ye Chen sambil menyentuh hidung Masixian dengan lembut. Kamu juga sangat tampan, balas Masixian sambil mengelus wajah Ye Chen. Entah siapa yang memulai, keduanya tampak lebih intim. Ye Chen tanpa sadar sudah mencium pipi Masixian hingga beberapa kali, bahkan bibir lembut putri bungsu kaisar itu juga tidak lepas dari perhatian Ye Chen yang memang sangat mengagumi kecantikan Masixian. Aku akan selalu menjagamu, cepat atau lambat aku pasti melamarmu, bisik Ye Chen dengan lembut. Aku akan menunggumu, jawab Masixian dengan ekspresi gembira. Keduanya melewati malam dengan bersama, hingga mereka bergeser pada sebuah gazebo yang berada di halaman samping, menikmati indahnya cahaya bulan sepanjang malam. Pada kesempatan kali ini, Ye Chen bercerita tentang kehidupan masa lalunya di klan Xiao, menceritakan kisah ibunya yang selalu mendukung dan mengajarinya banyak hal. Cahaya bulan di malam ini begitu indah, kebersamaan mereka yang begitu berkesan ditemani cahaya bulan membuat kaisar dan permaisuri tidak kuasa menahan kegembiraan. Pasangan yang tidak terduga ini pada akhirnya bisa saling mengenal dan bersama, bahkan secara khusus Kaisar Ma Fan tidak habis pikir dengan cara langit membawa Ye Chen ke istana kekaisaran. Sebab sebelumnya ia tidak bisa melakukan hal ini agar Ye Chen tinggal di lingkungan istana, tetapi kini tanpa diduga justru putrinya yang mampu membuat Ye Chen berada di istana dengan senang hati. Bab 82. Melamar Putri Masixian. Hingga keesokan paginya Ye Chen dan Putri Masixian berada di gazebo istana pribadi Putri Masixian. Meski hanya melewati malam dengan berbincang dan bersenda gurau, kini kedekatan sepasang kekasih itu seperti sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Ye Chen sangat bahagia, begitu juga Putri Masixian yang merasa menemukan sesuatu dari bagian dirinya yang kini menjadi sempurna. Sebagai pemuda yang sudah berusia 23 tahun, Ye Chen pada akhirnya tidak ragu untuk menjadikan Putri Masixian sebagai istrinya. Pilihan ini jatuh bukan karena tampilan fisik Putri Masixian yang begitu sempurna, tetapi Ye Chen juga merasakan ketulusan dan adanya perasaan cinta yang tumbuh secara alami di antara mereka. Hal lainnya adalah Ye Chen ingin melanjutkan garis keturunan keluarganya, ia merasa jika sebenarnya apa yang menjadi rahasia kehidupan gurunya atau dewa penghancur tidak sesederhana yang Ye Chen pikirkan. Sejak saat ia menerima warisan dari kristal jiwa dewa penghancur yang mengatakan jika dirinya berasal dari dunia lain, membuat Ye Chen semakin penasaran dengan tabir rahasia kehidupan yang menurutnya semakin menarik untuk dilalui.
Oleh karenanya, Ye Chen harus mengubah rencananya dan mempercepat pernikahannya agar ia memiliki keturunan jika seandainya ia harus berpetualang. Pagi-pagi sekali Ye Chen sudah meminta Shen Xiaxi untuk menuju kota Xinjiang, mengabarkan kepada patriark keluarga Ye untuk segera berkunjung ke istana kekaisaran untuk melamar putri Ma Sixian. Hal ini tidak bisa ditawar atau ditunda-tunda, demi menjaga nama baik keluarga kaisar maka Ye Chen harus menikahi Ma Sixian secepatnya. Bahkan Ye Qiu pun hanya tersenyum ringan menanggapi kedekatan sepupunya tersebut dengan putri bungsu Kaisar Ma. Hal ini tentu sangat baik bagi klan Ye yang sudah menguasai kota Xinjiang. Perpaduan dua kekuatan ini tentunya akan berpengaruh positif bagi situasi keamanan masyarakat yang saat ini sedang dilanda kekacauan ulah kelompok Sigua, terutama misi membebaskan kota Guangzhou dari pengaruh Kei Qianlong dan Sekte Pedang Kidal. Ye Chen dan Putri Ma Sixian kini keduanya merasakan kebahagiaan lebih dari apapun. Tanpa sungkan lagi Ye Chen dibawa ke dalam aula utama keluarga kaisar oleh Ma Sixian. Salam ayahanda, salam ibu. Ma Sixian menyapa kedua orang tuanya yang sedang melakukan sarapan pagi, sementara Pangeran Ma Weijun dan Putri Ma Suxin berada di kediaman masing-masing. Kali ini Ma Sixian sengaja ingin menjumpai ayah dan ibunya terkait kedekatannya dengan Ye Chen yang sudah ia bawa masuk ke dalam istana pribadinya. Apa kabar calon menantu? Maafkan aku yang tidak mengetahui tentang kedekatan kalian berdua, ucap Kaisar Ma pada Ye Chen. Ia mengabaikan Ma Sixian putrinya sendiri. Tetapi Ma Sixian tidak keberatan, ia menyadari jika sosok calon suaminya itu memang memiliki kesan yang sangat berarti di dalam diri ayahnya. Ia lalu duduk di sebelah ibunya yang memandang hangat ke arahnya. Ye Chen sebenarnya agak canggung dengan sapaan dari Kaisar Ma, meski demikian ia tidak dapat berbuat apa-apa. Apalagi tatapan lembut Ma Sixian kepadanya telah membuat Ye Chen benar-benar seperti menyatu dengan keluarga kaisar tersebut. Kabar baik, Ye Chen berkata dengan canggung. Hahaha, tidak usah canggung, kita adalah keluarga. Cepat atau lambat sepertinya kalian pun akan menikah, ucap Kaisar Ma Fan tanpa menahan. Mengenai hal itu, aku sudah meminta Shen Xiaxi untuk mengabarkan kepada patriark. Jika tidak ada kendala seharusnya mereka akan tiba di istana sore ini, ucap Ye Chen kemudian dengan nada yang sedikit tertahan. Ya, bagus, ujar Kaisar Ma dengan senang, hal semacam ini ternyata sudah maju melebihi bayangannya. Sama dengan suaminya, Permaisuri pun ikut gembira. Ia tidak mengira jika Ma Sixian putri bungsunya akan lebih dulu menikah ketimbang dua saudaranya yang lain. Mereka berempat lalu sarapan pagi bersama, berbincang dengan hangat serta pada kesempatan itu juga Kaisar Ma ingin meminta bantuan Ye Chen jika sudah menikah dengan Ma Sixian. Hal ini terkait dengan pembukaan warisan leluhur keluarga Ma untuk mengatasi kekacauan ekonomi akibat serangan kelompok Sigua yang menyerang dengan ekstrim selama beberapa waktu terakhir. Ye Chen mengangguk memahami, kondisi istana yang nampaknya tidak baik-baik saja membuat Ye Chen bersimpati. Lah salut dengan sikap Kaisar Ma yang tidak membebankan situasi ini kepada rakyatnya, melainkan memilih harta warisan leluhur sebagai alternatif menyelesaikan masalah. Setelah mengetahui situasi ini, Ye Chen pun tidak tinggal diam. Ia mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan yang sebelumnya ia jadikan sebagai tempat untuk menyimpan emas dan harta berharga lainnya. Mulanya Ye Chen ingin menyimpannya untuk membangun klan Ye, tetapi kondisi masyarakat yang perlu pulih dari kekacauan membuat Ye Chen mengubah rencananya. Ayahanda Kaisar, terimalah bantuan tidak seberapa ini dariku, ucap Ye Chen sambil memberikan benda tersebut dengan hormat. Tidak, biarkan ini menjadi bekal kalian menikah nanti, ucap Kaisar Ma menolak dengan halus. Aku dan Sixian akan hidup secara sederhana, lagi pula apa yang ada saat ini juga sudah lebih dari cukup, ucap Ye Chen dengan serius. Sebelumnya ia juga sudah mendengar pandangan dari Ma Sixian yang ingin mengikutinya ke klan Ye. Kalian berpandangan luas, kami bangga pada kalian, ucap Kaisar Ma dengan haru. Ye Chen yang ia kenal sangat kuat tidak hanya menolak jabatan, tetapi ia juga memiliki hati yang bersih untuk berbuat baik demi rakyat kebanyakan. Tidak lama kemudian mereka berpisah, termasuk Ye Chen dengan putri Ma Sixian. Kebersamaan yang terasa singkat itu membuat Ma Sixian tak berdaya, ia ingin selalu berada di sisi Ye Chen. Kamu tunggu saja, hari ini kakek dan keluargaku akan melamarmu untukku. Jika sudah seperti itu maka kita akan lebih mudah bersama, tidak akan menjadi bahan olokan orang lain, ujar Ye Chen sebelum pamit. Iya, aku sangat menantikan kedatangan keluargamu, ucap Putri Ma Sixian kemudian. Iya, sebentar lagi kita pasti menikah, balas Ye Chen sambil mengusap lembut kepala wanita yang ia cintai tersebut. Setelah berkata beberapa kalimat lagi, keduanya juga berpisah.
Tidak ada yang menyangka jika kebersamaan mereka begitu dinantikan oleh orang-orang di lingkungan istana. Nama Ye Chen juga dalam waktu singkat sudah terkenal di dalam lingkungan prajurit. Beberapa kali nama Ye Chen disebut-sebut oleh Fang Yuan dan juga Ye Qiu saat mereka dalam menjalankan tugas. Kini nama yang sama kembali terdengar di dalam lingkungan istana, nama yang familiar yang berasal dari klan Ye dan memiliki hubungan persaudaraan dengan komandan pasukan Mingling yang paling disegani, Ye Qiu. Bab 83. Tingkah Xie Molan. Kediaman keluarga Xie Ola bela diri. Dengan senyuman lebar, Xie Biun berdiri dengan gagah sambil memegang pedang pendek di tangan kanannya. Ia dengan semangat penuh percaya diri baru saja melakukan pemanasan jurus berpedang yang ia kuasai. Hal ini berkaitan dengan peningkatan kekuatannya, berkat penyempurnaan teknik kultivasi yang ia dapatkan dari Ye Chen serta batu energi yang ia peroleh. Kini hanya dalam semalam Xie Biun berhasil menerobos ke ranah pendekar emas sekaligus. Dari ranah pendekar perunggu, ia naik ke ranah pendekar perak lalu terus merangkak naik ke pendekar emas. Pencapaian luar biasa ini membuat Xie Biun semakin kagum dengan Ye Chen yang tidak pelit terhadap teknik maupun sumber daya langka. Pada saat bersamaan, tampak Xie Molan dan Zhao Chenji berjalan beriringan menuju aula bela diri keluarga Xie. Di belakang mereka juga ada sekelompok orang yang mengikuti dan bersiap untuk berlatih di pagi hari seperti biasa. Mereka adalah warga penduduk yang sebelumnya sudah bergabung serta beberapa orang lainnya yang mulai ikut serta pada hari ini. Mereka yang baru saja bergabung tentunya berkaitan dengan prestasi Zhao Chenji yang merupakan salah satu pelatih di perguruan bela diri keluarga Xie. "Kakak," sapa Xie Biun ketika melihat kakaknya dan bergegas menghampiri. Xie Molan memicingkan matanya, melihat ke arah adiknya yang sudah mengalami peningkatan pesat itu. "Hai, bagaimana kekuatanmu meningkat dengan sangat pesat?" Xie Molan terkejut, kini kekuatannya sama dengan adiknya itu. "Kakak lupa ya, aku kan berlatih bersama Kak Ye Chen, ia juga yang telah membuatku seperti hari ini," ucap Xie Biun dengan bangga. Zhao Chenji yang berada di dekat Xie Molan pun mengernyitkan kedua alisnya. Nama Ye Chen yang baru saja disebutkan oleh Xie Biun merupakan orang yang ia tidak sukai. Mungkin itu hanya kebetulan saja. Lagi pula hal ini dikarenakan bakatmu saja yang memang luar biasa, ucap Zhao Chenji sambil mendengus pelan. Ini, Xie Molan tampak kehilangan kata-kata. Zhao Chenji lalu menoleh ke belakang, memperhatikan sekelompok orang yang selama ini ia latih bersama Xie Xuanzong, kemudian ia berkata dengan nada yang meremehkan. "Apakah kalian percaya dengan kemampuan seseorang yang mampu merubah kekuatan orang lain hanya dalam satu hari?" ucap Zhao Chenji. "Tidak, itu mustahil," sahut mereka saling bersahutan, membuat suasana aula bela diri menjadi ramai dalam sekejap. Raut muka Xie Biun menjadi merah padam, ia tidak mau ada orang lain yang merendahkan Ye Chen. Padahal dalam hal ini dia sendiri yang merasakan manfaat dari pelatihan serta kebaikan dari seseorang yang berbudi pekerti tanpa pamrih tersebut. Namun kali ini Xie Biun tidak bisa berbuat apa-apa lalu mengulurkan tangannya menarik tangan kakaknya untuk berbicara serius. "Kak, aku ingin bicara padamu," ucap Xie Biun pada kakaknya. "Katakan saja di sini," ucap Xie Molan sambil berusaha menepis tangan adik lelakinya tersebut. "Kak, kamu sudah keliru dengan sikapmu selama ini. Cobalah jujur pada hatimu sebelum terlambat," ucap Xie Biun pada kakaknya. "Kamu masih kecil, tahu apa kamu tentang hubungan orang dewasa. Sebaiknya kau fokus saja berlatih," ujar Xie Molan tak menghiraukan perkataan adiknya tersebut. "Kak, meskipun aku masih kecil tetapi sebagai seorang adik aku tidak akan membuatmu menyesal," Xie Biun masih tampak berusaha meyakinkan kakaknya. "Jika yang kau maksud tentang Ye Chen biarkan saja ia mengakui perasaannya dan tidak memintamu untuk menengahi masalah ini," Xie Molan berkata dengan cukup keras, banyak orang yang mendengarnya terdiam. Sementara itu Zhao Chenji tidak seperti sebelumnya, ia merasa jika sikap Xie Molan mulai berpihak padanya dengan mengacuhkan perhatian dari adiknya sendiri. "Ya sudah jika begitu, ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan Kak Ye Chen. Meski di masa depan hubungan kalian memburuk, maka itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan diriku." Xie Biun berkata dengan tegas, lalu pergi meninggalkan aula bela diri untuk kembali melanjutkan latihan fisik. Xie Biun juga tidak ngotot untuk menjelaskan beberapa hal kepada kakaknya, ia juga tidak ingin berinisiatif dan lebih memilih supaya kakaknya itu menyadari sendiri kekeliruannya. Xie Biun mengabaikan pandangan semua orang, kini dengan kekuatan barunya ia tetap harus menyimpannya dan mengandalkan kekuatan fisik murninya. Latihan fisik mengharuskan dirinya mengandalkan kekuatan fisik semata, mengolah tulang dan tubuhnya untuk menjadi lebih kuat dari waktu ke waktu. Dalam hatinya ia sangat percaya pada Ye Chen,
ia menatap ke masa depan yang lebih cerah dan menjadi pendekar pedang sesuai dengan cita-citanya. Sementara itu, Ye Chen yang sedang dalam perjalanan pulang menuju kediaman sementaranya di keluarga Xie tidak mengetahui tentang apa yang baru saja terjadi. Ia hanya fokus berpikiran untuk meningkatkan pelatihan Xie Biun agar ia bisa segera meninggalkan kediaman keluarga Xie dan memberikan pelatihan yang cukup pada remaja yang ia sukai bakat bela dirinya tersebut. Saat Ye Chen tiba, suasana aula bela diri tampak ramai. Berbeda dengan sebelumnya, kini kehadiran Zhao Chenji menambah semangat mereka dalam berlatih. Di dalam aula utama bela diri juga terdapat Xie Molan yang ikut melatih para siswa yang merupakan para remaja dan pemuda itu. Kehadiran Ye Chen yang terlambat itu dilihat oleh Xie Molan dan juga Zhao Chenji, keduanya hanya menatap sebentar lalu kembali beraktivitas dengan melakukan pelatihan. Setelah Ye Chen memastikan Xie Biun yang berada di luar halaman tengah berlatih fisik, segera menghampiri dan mendekatinya. Sepertinya kamu memang luar biasa. Peningkatan kekuatanmu tidak mudah, hanya orang berbakat saja yang bisa memilikinya, ucap Ye Chen dengan sungguh-sungguh. Kak, terima kasih. Ini semua berkat kakak, balas Xie Biun dengan cepat. Sudahlah, kamu berlatih saja. Manfaatkan waktu dengan baik, jangan sia-siakan bakatmu karena hal yang percuma, ujar Ye Chen kemudian. Setelah mengatakan hal tersebut ia kembali memberikan arahan pada Xie Biun, mengajarkan beberapa gerakan dasar yang dapat menguatkan fungsi tulang serta bagaimana cara menyalurkan tenaga Qi dengan baik dan lebih lancar. Tidak lama kemudian Xie Xuanzong muncul, ia tidak mengganggu latihan putranya yang sedang ditangani secara khusus oleh Ye Chen. Setelah merasakan kekuatan putranya meningkat pesat ia tidak ragu lagi dengan kemampuan Ye Chen dalam melatih putra tercintanya itu. Xie Xuanzong bergabung dengan Zhao Chenji, melatih orang-orang yang menjadi anggota perguruan bela dirinya. Sesekali ia juga melirik ke arah putrinya yang tampak serius melatih jurus berpedang. Anak yang beruntung, gumam Xie Xuanzong dalam hatinya. Keberadaan Ye Chen dan Zhao Chenji dapat dianggap sebagai keberuntungan bagi putrinya dalam memilih pasangan hidup di masa depan. Bab 84. Pertemuan tidak direncanakan. Hal yang tidak diketahui oleh orang-orang adalah bahwa keluarga Ye saat ini tengah heboh atas kabar yang baru saja disampaikan oleh Shen Shaxi. Kabar kedekatan Ye Chen dengan Putri Kaisar Ma tidak ada yang menyangka sama sekali. Meski demikian hal ini disambut gembira oleh Patriark Ye Chou selaku kakek Ye Chen. Dengan penuh semangat akhirnya Patriark Ye Chou beserta dua putrinya segera bersiap untuk ke ibu kota. Kabar bahagia ini pun disambut gembira oleh seluruh anggota klan Ye tanpa terkecuali. Sosok tuan muda yang sanggup menggetarkan seluruh Xinjiang kini hendak menikah dengan keluarga Kaisar. Hal ini tentu saja semakin membuat orang-orang di keluarga Ye semakin bangga dengan Ye Chen. Patriark Ye Chou pun berkemas, menyiapkan barang-barang terbaik untuk mahar pernikahan cucunya tersebut. Dengan status sebagai klan terbesar dan terkuat di kota Xinjiang, keluarga Ye dapat dengan mudah mengumpulkan harta benda terbaik untuk dibawa ke kota Qinghai selaku pusat ibu kota kekaisaran. Sementara itu pada hari yang sama, di kota Guangzhou kabar tentang kehancuran kelompok Sigua yang sebelumnya dikirim oleh Kai Qianlong telah diketahui oleh Kai Qianlong dan para petinggi Sekte Pedang Kidal. Dua orang tetua Sekte Pedang Kidal telah tewas dalam aksi yang sudah mereka susun rapi, tetapi kembali gagal di tangan Ye Chen yang merupakan musuh bebuyutan dari Kai Qianlong. Tuan, apakah kita akan menyerang habis-habisan ibu kota? Tanya Liu Qingkai kepada Kai Qianlong. Tunggu dulu sampai beberapa hari lagi. Saat ini guruku masih berada dalam pemulihan. Selain itu aku juga perlu melakukan kultivasi tertutup untuk jangka waktu tertentu, jawab Kai Qianlong tidak seperti biasanya. Setelah mendengar kabar tentang Ye Chen yang menaklukkan Sekte Naga Hitam, keberanian Kai Qianlong terhadap Ye Chen sedikit tercederai. Walau bagaimanapun juga ia sudah berada di ranah surgawi, tetapi ia tetap tidak memiliki kualifikasi yang cukup untuk menggempur Sekte Naga Hitam hanya seorang diri. Apalagi kabar terbaru dari ibu kota menyatakan jika Ye Chen adalah pembunuh dua orang tetua Sekte Pedang Kidal yang berada di ranah pendekar keabadian. Perlu diketahui, beberapa tahun yang lalu kekuatan Ye Chen bisa dikatakan setara dengan Kai Qianlong yang berada di ranah pendekar keabadian, tetapi dalam tempo waktu yang singkat ini Ye Chen sudah berkembang dengan sangat menakutkan. Jadi kali ini Kai Qianlong tidak ingin menerima kekalahan, apapun caranya ia harus segera meningkatkan kekuatannya. Apalagi warisan terdalam Sekte Pedang Kidal belum semuanya ia manfaatkan, melalui beberapa ritual khusus ia harus segera memasuki kembali tempat yang menjadi reruntuhan harta karun Sekte Pedang Kidal. Waktu 3 hari pun berlalu, kini orang-orang keluarga Ye sudah berada di Istana Kekaisaran selama 2 hari.
Meski demikian mereka belum menjumpai Ye Chen yang masih berada di kediaman keluarga Xie menjalani aktivitasnya mengajarkan ilmu bela diri kepada Xie Biun serta para anggota perguruan lainnya. Karena kesibukan Zhao Chenji meningkat selaku komandan pasukan keamanan di istana, kini tugas pelatihan diambil alih Ye Chen yang memang memiliki waktu luang selama berada di kediaman keluarga Xie. Dalam hal ini fokus Ye Chen masih berpusat pada Xie Biun, tetapi dengan tingkat pemahaman dan cara penyampaian Ye Chen yang begitu mudah dimengerti menjadikan dirinya sebagai pelatih favorit di perguruan bela diri keluarga Xie. Tetapi sayangnya, meski memiliki kedekatan yang sudah seperti ini sikap Xie Molan tidak banyak berubah. Justru ia merasa jika pada akhirnya Ye Chen hanya seorang pemuda biasa tanpa jenjang karir yang jelas seperti Zhao Chenji. Ye Chen sendiri tetap merasa nyaman, ia tidak menghiraukan sikap Xie Molan. Apalagi ia akan menjadi suami dari Ma Sixian yang nyatanya memiliki pesona kecantikan yang jauh melebihi siapapun. Namun satu kejadian tidak terduga datang, putri Ma Sixian yang menyamar sebagai warga biasa akhirnya tidak dapat menyembunyikan rasa rindunya pada Ye Chen. Ia mengutus Wang Xiaoli untuk mendatangi kediaman keluarga Xie dan ingin tahu tentang aktivitas calon suaminya tersebut. Ia tidak habis pikir dengan sikap Ye Chen, di mana hari pernikahan mereka sudah ditentukan oleh kedua keluarga yang akan dilaksanakan esok hari. Pantas saja kamu tidak mengunjungiku, rupanya ada wanita lain di tempat ini, ucap Ma Sixian saat dirinya tiba di hadapan Ye Chen. Menyadari wanita yang berpakaian sederhana ini adalah putri Ma Sixian, membuat Ye Chen agak terkejut. Ia tidak menyangka jika pada akhirnya ia seperti seorang suami yang tertangkap basah dengan wanita lain. Besok aku akan datang, lihatlah kesibukan di tempat ini. Begitu banyak orang yang memerlukan perhatian, ujar Ye Chen sambil menunjuk ke arah kediaman keluarga Xie. Alasan, pokoknya aku tidak mau kamu datang terlambat besok, ucap putri Ma Sixian sambil setengah berbisik. Iya pasti, siapa juga yang akan menolak menikah dengan wanita secantik dirimu, ucap Ye Chen sambil tersenyum pelan. Ya sudah kalau begitu kamu harus mentraktirku makan kali ini, ucap putri kaisar tersebut. Dengan senang hati Tuan Putri, ucap Ye Chen sambil tersenyum menggoda. Mereka bertiga lalu berjalan menuju rumah makan terdekat, rasa rindu yang sudah membuncah membuat genggaman tangan di antara keduanya terasa lebih erat. Baru beberapa hari tidak berjumpa, mereka seperti merasakan seabad baru berjumpa. Wang Xiaoli sebagai orang ketiga hanya bisa memendam keirian dalam hati, ia juga wanita normal yang ingin dikasihi seperti majikannya, namun sampai saat ini ia belum menemukan tautan hati yang layak untuk ia cintai. Xie Molan menyipitkan kedua matanya melihat Ye Chen pergi, meski ia tidak tahu kemana namun ada rasa keingintahuannya yang begitu besar menyelimuti hatinya. Dasar tidak bertanggung jawab, keluh Xie Molan dalam hati, yang ia tahu Ye Chen sebelumnya pergi dengan seorang wanita yang menghampirinya. Xie Molan tidak mengenal Wang Xiaoli, tetapi dari kejauhan Xie Biun yang sedang berlatih jelas mengenal sosok pengawal pribadi putri Ma Sixian tersebut. Tetapi ia tidak memberi tahu pada kakaknya, peristiwa beberapa hari lalu masih segar di dalam ingatannya. Hingga sore harinya Ye Chen masih berada di tempat makan, ia bersama dengan putri Ma Sixian berbincang cukup lama mengenai persiapan pernikahan. Dalam tempo waktu itu, Ye Chen juga dipertemukan dengan kakek serta saudara-saudaranya yang lain dari klan Ye. Sebelumnya secara khusus Shen Shaxi yang berada tidak jauh dari kediaman keluarga Xie mengabarkan dengan cepat rencana pertemuan yang digelar dadakan tersebut. Kali ini Ye Chen sangat gembira, meskipun ia sudah mendapatkan kabar dari Shen Shaxi yang akhir-akhir ini memberikan kabar terbaru, tetapi pertemuan dengan keluarganya yang tidak terduga ini sangat ia syukuri. Sebelumnya Ye Chen akan menjumpai mereka semua saat di istana, setelah ia selesai membimbing Xie Biun maka ia pun akan langsung menghadiri pesta pernikahannya yang sudah disiapkan oleh keluarga Kaisar Ma pada esok hari. Bab 85, mengatakan pamit. Hingga hari mulai gelap, Ye Chen baru kembali ke kediaman sementaranya di keluarga Xie. Ia langsung menuju ke tempat tinggal utama Xie Xuanzong, berniat pamit dan mengucapkan terima kasih. Namun pada pertemuan sederhana itu tidak nampak Xie Molan yang menyertai, wanita itu berada di dalam kamarnya dan memang sengaja tidak diminta datang oleh Ye Chen. Secara pribadi ia ingin membicarakan masalah salah paham di antara keduanya esok hari. Kali ini Ye Chen merasa sudah waktunya untuk pamit, tujuan utamanya untuk bertemu dengan keluarga Xie sudah terlaksana. Apalagi ia juga mendapati Xie Biun yang telah ia berikan teknik kultivasi serta beberapa teknik ilmu berpedang ternyata memang luar biasa. Anak itu bisa dikatakan sangat berbakat dan memiliki kemauan yang keras, hanya dengan latihan yang cukup maka kelak ia akan menjadi pendekar pilih tanding. Xie Xuanzong dan istrinya pun merasa senang dengan keberadaan Ye Chen,
namun mereka juga tidak bisa menahan keinginan Ye Chen yang ingin pergi dan melanjutkan jalan hidupnya. Terima kasih atas bimbingan yang kamu berikan kepada putra kami, ucap Xie Xuanzong dengan tulus. Ini bukan perpisahan, selamanya putra Anda akan berada di bawah bimbingan saya, ucap Ye Chen menjelaskan. Lalu Ye Chen mengatakan tentang rencananya yang ingin memberantas kelompok si gua di kota Guangzhou. Oleh karenanya ia membutuhkan orang seperti Xie Biun yang akan menguasai keterampilan berpedangnya jika terjadi sesuatu pada Ye Chen. Hingga di tahap ini Xie Xuanzong mengangguk, tetapi buru-buru ia segera berkata. Kalau boleh tahu, apa hubungan dirimu dengan Sekte Naga Hitam? Ye Chen tersenyum, hal seperti ini lumrah ditanyakan oleh orang-orang yang mengetahui teknik berpedang yang ia kuasai. Mungkin ada rahasia yang belum terungkap antara aku dengan Sekte Naga Hitam. Namun hal yang pasti adalah jika kedatanganku sebelumnya ke sekte tersebut pasti telah menimbulkan sedikit kegaduhan, ucap Ye Chen sambil tersenyum. Jadi kamu adalah Ye Chen yang itu, ucap Xie Xuanzong dengan tatapan kosong, tubuhnya bergetar hebat menahan ketakutan. Ya, itu saya, jawab Ye Chen jujur. Tan Xin Fei selaku istri dari Xie Xuanzong pun terdiam, ia jelas mendengar berita rahasia ini dari suaminya beberapa hari yang lalu. Namun ia tidak menyangka jika Ye Chen yang menjadi dewa penolong bagi keluarganya adalah Ye Chen yang sama, Ye Chen yang juga tuan muda keluarga Ye. Tuan muda yang sangat misterius itu kini berada di tempat kediaman keluarga Xie hidup dalam kesederhanaan, memikirkan hal ini Tan Xin Fei pun tidak bisa menahan kekhawatirannya. Kalian tidak usah panik, aku memang seperti ini. Tetapi biarkan Xie Molan dan juga Xie Biun tahu dengan sendirinya nanti, ucap Ye Chen sekaligus menyampaikan keinginannya. Baik kalau begitu, ucap pasangan suami istri tersebut dengan patuh. Di depan Ye Chen yang sesungguhnya, mereka tidak bisa berbuat macam-macam bahkan mereka menyayangkan sikap putri mereka yang ketus terhadap Ye Chen selama ia tinggal di sini. Jika begitu, maka kepergianmu kali ini juga berkaitan dengan pernikahanmu esok hari dengan putri Masixian. Tanya Xie Xuanzong yang berpengetahuan. Ya, itu juga benar, jawab Ye Chen sambil tersenyum. Wajah Tan Xin Fei tertunduk malu, ia sangat menyayangkan jika mutiara yang lepas di tangan masih terlihat berkilau di depan mata. Keluarga Xie juga baru saja mendapatkan undangan pernikahan yang terbatas itu dari Zhao Chenji sore ini. Namun hal yang tidak pernah terbayangkan adalah jika pengantin pria masih sibuk membantu mengurus keluarga Xie selama beberapa hari terakhir. Memikirkan hal ini, Xie Xuanzong dan juga Tan Xin Fei hampir gila. Lebih tepatnya mereka berdua mengumpat putri mereka yang bodoh dan telah salah langkah. Setelah berpamitan dengan Xie Xuanzong dan juga istrinya, Ye Chen kembali ke kediaman sementaranya. Seperti biasa, sudah ada Xie Biun yang mulai bersiap berlatih menyerap batu energi sambil berkultivasi. Bagaimana perasaanmu kini? Tanya Ye Chen saat bertemu dengan Xie Biun. Semua sudah sangat baik, aku kini merasakan tenaga dalamku semakin meningkat pesat. Bahkan pedang ini sudah tidak mampu menyalurkan hal itu, ucap Xie Biun sambil menunjukkan patahan pedang yang biasa ia bawa-bawa. Kau bukan anak kecil lagi sekarang, ucap Ye Chen sambil mengeluarkan pedang penghancur. Gunakan pedang itu untukmu, jaga dan rawat dengan baik. Ucap Ye Chen kemudian. Benarkah? Mata Xie Biun terbelalak, jelas ia sangat terkejut. Berlatihlah dengan sungguh-sungguh, teteskan darahmu lalu suntikkan ki murni pada pedang tersebut, ucap Ye Chen memberi petunjuk. Terima kasih Kak. Terima kasih, ucap Xie Biun yang hampir menangis. Ingat pesanku, selalu berdirilah di atas keadilan gunakan pedangmu untuk membela yang lemah, pesan Ye Chen dengan serius. Baik, aku bersumpah demi bumi dan langit. Jika aku melanggar maka biarkan dewa yang menghancurkanku, ucap Xie Biun dengan sungguh-sungguh. Bagus. Sekarang berlatihlah dengan lebih giat, ucap Ye Chen sambil menepuk-nepuk bahu Xie Biun. Ye Chen sengaja memberikan pedang itu kepada Xie Biun, selama beberapa hari ini ia merasakan jika pedang naga hitam yang berubah menjadi gelang kerap bergetar saat Ye berkultivasi di malam hari. Sebagai benda spiritual kelas atas, pedang tersebut juga seperti memiliki jiwa yang berasal bukan dari kehidupan ini. Oleh karenanya, Ye Chen ingin membiasakan menggunakan pedang tersebut yang selama ini terbiasa ia jadikan barang simpanan. Energi pedang tersebut terlalu besar, sebelumnya Ye Chen khawatir jika pancaran energinya bisa membahayakan orang biasa. Untungnya selama di kediaman keluarga Xie, ia juga menyempatkan diri untuk melatih kekuatan terpendam dari pedang tersebut yang kini sudah bisa ia kuasai sepenuhnya dan aman bagi kultivator biasa. Keesokan paginya di kediaman keluarga Xie.
Ye Chen yang sudah berpamitan sebelumnya bersiap akan pergi, namun pada akhirnya mendapati jika Xie Molan juga hendak ke istana kekaisaran. Ye Chen menghampiri Xie Biun yang saat itu juga berdiri di samping Xie Molan, menyapa seperti adik kakak yang baik. Xie Molan dan beberapa orang lainnya mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pesta pernikahan Putri Ma Saixian dengan tuan muda keluarga Ye dari Xinjiang. Semua orang di keluarga Xie tidak ada yang tahu jika orang yang dimaksud sebenarnya adalah Ye Chen yang selama ini ada di dekat mereka. Yang mereka tahu Ye Chen hanyalah bagian dari cabang keluarga Ye di kota Dongwu dan mengadu nasib ke klan Ye pusat di kota Xinjiang. Mulanya Xie Xuanzong dan istrinya akan hadir, namun setelah mengetahui faktanya ia tidak enak kepada Ye Chen terkait sikap putrinya yang kurang bersahabat tersebut. Melalui peristiwa ini juga, pasangan suami istri itu ingin memberikan pengalaman hidup yang nyata bagi putri tercinta mereka. Kak Ye Chen, apakah kakak mau ikut bersama kami ke istana? Tanya Xie Biun dengan hormat. Baiklah kalau begitu, jawab Ye Chen tanpa basa-basi. Bersambung.